Dia belum sepenuhnya bereaksi sekarang. Dia merasa seolah-olah kesadarannya agak kabur saat itu, tidak yakin apakah yang terjadi adalah mimpi atau ilusi. Setelah Millie mengingatkannya, banyak adegan dengan cepat kembali. Dia melihat ke arah Bi Linglong dan berkata, "Linglong, terima kasih." Mengucapkan, "Terima kasih," pada saat itu terasa agak aneh. Dia bahkan ingin memukul mulutnya sendiri. Apakah otak saya masih belum berfungsi dengan baik? Bi Linglong tersipu. "Kamu sudah menyelamatkanku berkali-kali sebelumnya, jadi aku menyelamatkanmu kali ini. Jangan terlalu memikirkannya." Zuan tertawa terbahak-bahak. Millie bertanya dengan nada aneh, "Apa yang kamu tertawakan?" Zuan menjawab, "Saya ingat lelucon dari masa lalu. Jika seorang nona muda menghadapi bahaya di dunia luar dan diselamatkan oleh seorang pria, jika pria itu jelek, dia akan berkata, 'Sayangnya saya tidak dapat membalas kasih karunia penyelamat hidup Tuan Muda, saya akan bekerja keras di kehidupan saya berikutnya, sebagai rasa terima kasih atas kebaikan Anda.' Tetapi jika pria itu setampan saya, maka dia akan berkata, 'Sayangnya saya tidak dapat membayar kembali rahmat penyelamatan hidup Tuan Muda, aku hanya bisa mengabdikan diriku untukmu.'" Millie dan Bi Linglong terdiam. Bi Linglong segera mulai menangis. "Apakah kamu harus mengatakan hal-hal yang merendahkan seperti itu?" Millie juga merasa bahwa Zuan telah melewati batas. Zuan menghela nafas dan berkata, "Linglong, kamulah yang menyelamatkan hidupku, jadi aku adalah nona muda yang diselamatkan. Anda adalah pahlawan itu, jadi saya hanya ingin memberitahu Anda sekarang. Saya khawatir saya tidak dapat membalas Anda karena telah menyelamatkan hidup saya, aku hanya bisa mengabdikan diriku untukmu." Air mata Bi Linglong berubah menjadi tawa saat mendengar Bi Linglong memujinya seperti itu. "Kau benar-benar menyebalkan. Jika saya tahu itu akan menjadi seperti ini, saya seharusnya memerintahkan para penjaga itu untuk memukuli Anda saat pertama kali bertemu dengan Anda." Petik 2. Wanita mungkin tidak mengingat pria yang membuat mereka tertawa, tetapi mereka pasti akan mengingat pria yang membuat mereka menangis. Dia benar-benar ingin menggigitnya sekarang. Zuan meraih tangannya sambil tersenyum. "Kamu benar-benar memiliki penampilan yang tinggi dan menyendiri ketika kita pertama kali bertemu. Saya hampir diseret dan dipukuli beberapa kali." Bi Linglong tersipu ketika dia mengingat masa lalu juga. Waktu benar-benar berubah. Saat itu, dia hanya berencana untuk memberinya pelajaran, tapi dia tidak pernah dipukuli, dan dialah yang dipukul berkali-kali dengan tongkatnya. Millie memutar matanya ketika dia melihat bahwa kedua tangan itu tanpa sadar telah terhubung satu sama lain. Bocah ini benar-benar ahli dalam membujuk gadis-gadis. Tidak heran gadis-gadis yang sangat cantik itu senang berada di dekatnya. "Pah, playboy kotor." Setelah Zuan menenangkan Bi Linglong, dia berbalik dan menatap Millie dengan aneh. "Mengapa saya ingat bahwa Anda datang ke dalam tubuh saya lebih awal?" Tiba-tiba jari Millie teracung dan menjatuhkan Bi Linglong. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Zuan melompat ketakutan. "Apa? Kamu sudah merasa kasihan padanya?" Huff. Millie berhenti sejenak. Dia ingin mengatakan, "Apakah kamu sudah melupakan yang lain karena kamu bertemu gadis baru?" Tapi dia segera menyadari bahwa itu terdengar tidak pantas. "Aku tidak ingin dia mendengar apa yang akan kukatakan padamu." Zuan menjadi tenang ketika dia mendengar itu. Bagaimanapun, keberadaan Millie adalah rahasia tersendiri. Millie ragu-ragu sebelum berkata, "Saya pikir akan lebih baik jika kita membungkamnya saja. Perjalanan penjara bawah tanah ini sangat kacau. Tidak aneh jika dia mati di sini juga." Zuan segera menjawab dengan panik, "Tidak mungkin. Identitasnya istimewa dan dia adalah putri mahkota. Jika dia meninggal dan saya adalah satu-satunya yang kembali, Kaisar tidak akan pernah membiarkan saya pergi. Bukankah Zhao Ruizi di luar sana sudah cukup?" Millie memutar matanya. "Lupakan saja, aku sudah tahu kamu tidak akan mau melakukan itu. Tapi dengan keadaanku saat ini, akan sulit bagiku untuk membuatnya melupakan keberadaanku. Aku benar-benar tidak bisa merasa nyaman." "Apa yang salah?" Zuan bertanya karena khawatir. "Tubuhmu akan hancur lebih awal, jadi aku menstabilkan kondisimu di tempatmu." Millie tersipu. Meskipun dia selalu berkemauan keras, hal seperti itu masih membuatnya malu. Dia dengan cepat mengubah topik. "Sejujurnya ini semua salahmu. Saya selalu berakhir menggunakan sejumlah besar kekuatan jiwa untuk menyelamatkan Anda setiap kali saya akhirnya berhasil memulihkan sedikit kekuatan saya. Saya tidak punya pilihan selain kembali tidur." Petik 2. Perhatian Zuan berhasil teralihkan. "Apakah itu benar-benar buruk?" dia bertanya. "Aku tidak akan mati, tapi aku harus tidur selama beberapa waktu." Nada bicara Millie agak suram. Formasi 5 elemen yin yang sebenarnya tidak terlalu menguras tenaganya, itu terutama telah digunakan pada Zuan. Rebound keyboard cam terlalu kuat. Demi menghentikan tubuh Zuan agar tidak hancur, dia hampir kehilangan nyawanya sendiri dalam prosesnya. Sekarang setelah Zuan bangun, dia merasa nyaman lagi. Tapi saat dia akhirnya mengendur, perasaan lemah yang kuat menyerangnya. "Jangan khawatirkan aku. Bagaimana perasaanmu saat ini?" Millie masih sedikit khawatir dan bertanya lagi untuk mengkonfirmasi status Zuan. Zuan memeriksa tubuhnya sendiri.
Ying Zheng meninggalkan bagian bawah sutra asal primordial di lautan kesadaranku. Saya sudah mencapai lapisan keempat. Petik 2. Mili mengangguk memuji. Bakatmu sangat langka. Anda benar-benar dapat mempelajari seni yang begitu dalam dengan sangat cepat. Petik 2. Zuan berpikir, saya tidak benar-benar mempelajarinya sendiri, sistem keyboardlah yang menanyakan apakah saya ingin mempelajarinya. Yang harus saya lakukan hanyalah mengetuk ya. Tentu saja, mencapai lapisan keempat masih karena usahanya sendiri. Mili melanjutkan, setelah sutra asal primordial mencapai lapisan keempat, Anda dapat mengirim ki primordial Anda ke tubuh orang lain, membantu mereka mengobati penyakit yang sulit. Dengan kata lain, selama Anda mau, Anda sudah bisa menjadi tabib surgawi. Seorang tabib surgawi, Zuan menjadi bersemangat. Bukankah itu hal lain yang bisa dia banggakan? Bukankah semua orang di kota asalnya menginginkan putra mereka menjadi dokter? Bukankah itu berarti aku bisa memperlakukan orang lain tanpa melakukan itu di masa depan? Zuan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Meskipun metode pengobatan lama terasa luar biasa, dia selalu merasa seperti setiap kali dia membicarakannya. Apalagi jika dia akhirnya bertemu dengan seorang pria. Sangat mungkin baginya untuk memiliki saudara laki-laki dan senior yang ingin dia selamatkan. Mili menggelengkan kepalanya. Lapisan keempat sutra asal primordial hanya menjadikanmu seorang dokter, itu tidak membuatmu menjadi dewa. Jika Anda benar-benar menemukan contoh lain seperti situasi Cu Cuyan saat itu, lapisan keempat tidak akan cukup. Anda masih harus menggunakan metode itu. Petik 2. Itu terlalu buruk. Zuan menghela nafas. Kenapa aku melihat seringai? Mili dengan kejam mengeksposnya. Apa? Saya tidak pernah melakukan itu. Jangan mengatakan hal-hal yang salah. Zuan segera membantahnya beberapa kali berturut-turut. Terserah, sudah cukup. Mili sudah mengerti sifatnya, dia tidak ingin berdebat tentang hal seperti itu. Dia bertanya kepadanya tentang beberapa hal lain sebelum dia akhirnya merasa nyaman. Baiklah, aku akan tidur dulu. Saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda. Dia berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang ke dalam pedang Tae. Zuan tampak khawatir. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang situasi Mili saat ini. Dia mencari melalui Brilliant Glass Bed dan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa bunga musim semi abadi masih ada di sana. Dia harus mengumpulkan bahan-bahan lain secepat mungkin dan membantu Mili membentuk kembali tubuhnya, dia tidak harus melalui begitu banyak hal. Zuan hendak membangunkan Bilinglong, tetapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Dia duduk dan memeriksa bagian dalam tubuhnya. Ketika sutra asal primordial selesai, sepertinya ada pengingat bahwa sistem baru telah diaktifkan. Tentu saja, saat itu, dia tidak dalam kondisi apapun untuk memperhatikan hal-hal seperti itu. Dia memeriksa pesan dan mengetahui bahwa sistem baru yang dibuka adalah toko. Toko itu sebenarnya sudah buka sebelumnya, tapi saat itu belum lengkap. Hanya ada beberapa item yang tersedia untuk dibeli. Toko itu sekarang dipenuhi dengan segala macam hal baru, segera menarik minat Zuan. Dia menelusuri stok yang tersedia dan menemukan bahwa barang-barang itu dibagi menjadi beberapa kategori utama. Ada senjata berkilau di mana-mana. Senjata-senjata ini praktis semua kelas surga, dan salah satu dari mereka bisa berfungsi sebagai pusaka dari klan kecil. Di ranah prajurit, mereka akan menjadi senjata pembantaian yang lebih termasyur. Tetapi dibandingkan dengan pedang Tae Zuan, tusuk beracun, dan pisau pemenggal abadi, meskipun dua dari mereka tidak dalam kondisi sempurna, senjata kelas surga masih kurang berharga. Dengan demikian, kategori tersebut tidak terlalu menarik bagi Zuan. Tapi untungnya, dia melihat sebaris teks kecil yang menyatakan bahwa peralatan di sana bisa digunakan pada Valkyrie-nya. Kurasa itu tidak sepenuhnya sia-sia, pikirnya dalam hati. Senjata daji sangat cocok untuknya saat ini, tapi dia mungkin perlu mendapatkan sesuatu untuk Valkyrie di masa depan. Dia terus menggulir. Kategori utama lainnya adalah material. Ada berbagai macam hal aneh, banyak yang bahkan belum pernah dia dengar sebelumnya. Termasuk di antara barang-barang itu adalah hal-hal seperti tanduk taoti dan sisik naga. Zuan terkejut. Jadi dia bisa saja membeli barang-barang ini dari toko. Dia telah khawatir bahwa ketika peringkat keterampilan daji meningkat, dia akan membutuhkan lebih banyak pil kondensasi ki, sisik naga, tanduk taoti, dan perak. Perak bukanlah masalah yang terlalu besar, tetapi hal-hal lain tidak begitu tersedia. Bagaimana jika dia tidak dapat menemukan bahan yang dibutuhkan untuk menaikkan peringkat Valkyrie lainnya? Tapi dengan toko, masalah itu akan mudah diselesaikan. Dia melirik harga jual tanduk taoti. Barang-barang yang dijual di sini semuanya dibeli melalui poin rage. Dia telah menabung cukup banyak sejak terakhir kali dia menarik sistem lotere. Tetapi ketika dia melihat string 0 di belakang harga, dia mengutuk, ini scam sialan. Apakah menurut Anda mudah bagi saya untuk mendapatkan poin kemarahan ini? Lihatlah jumlah 0 di belakang setiap item. Persetan, bahkan mata uang di Zimbabwe tidak terdevaluasi sejauh ini, kan? Dia menjadi murung dan langsung melompati bagian itu. Item berikutnya dalam barisan adalah beberapa barang yang lebih familiar, seperti buah ki, pil pembersih sumsum, dan semua jenis biji.
Zuan terkejut. Di kelas Sang Liuyu di Bright Moon Academy, dia telah belajar bahwa banyak biji sebenarnya cukup berharga. Mereka sangat penting untuk pembuatan senjata tingkat tinggi. Dia tidak menyangka toko memilikinya untuk ditukar. Namun, jumlah poin kemarahan yang dibutuhkan untuk membeli biji ini juga cukup besar. Dia terus melihat sekeliling. Hanya ada satu item dalam kategori keempat, jimat harimau. Ini adalah jimat harimau yang digunakan untuk menarik sistem Valkyrie. Aku bisa membeli jimat harimau. Mata Zuan berbinar. Dia tidak perlu melakukan apapun di masa depan jika dia menarik beberapa Valkyrie lagi. Dia baru saja melemparkan haremnya ke musuh. Bahkan jika mereka tidak bisa menang, mereka akan mengalahkan musuh dengan kecantikan mereka. Dia hampir meneteskan air liur ketika memikirkan itu. Dia hanya menyimpan 431.472 poin kemarahan sejauh ini, yang hanya cukup untuk membeli 6 jimat harimau. Tapi kesempatan untuk benar-benar menarik Valkyrie sangat rendah. Dan hanya dengan 6 jimat, dia mungkin tidak mendapatkan satu hal pun. Zuan dengan cepat menyadari bahwa menukar apapun langsung dari toko adalah kesepakatan yang sangat buruk baginya. Lebih baik mencoba dan mendapatkan barang-barang yang ada, seperti tanduk Taoti, sisik naga, dan pil kondensasi Qi, melalui cara lain. Jantung Zuan yang berdebar menjadi tenang ketika dia mengerti itu, dan dia terus menggulir. Matanya melebar saat melihat kategori terakhir. Dia tidak mengira itu akan berjudul, pakaian. Ada beberapa karakter yang lebih kecil yang menjelaskan bahwa pakaian dalam kategori itu bisa digunakan oleh Valkyrie. Zuan telah mencoba segala macam hal setelah dia mendapatkan Daji. Meskipun dia telah melakukan segala macam perintah untuknya, apapun yang intim segera ditolak. Bahkan hal-hal sederhana seperti berpegangan tangan pun tidak diperbolehkan. Untuk pakaian, bahkan menyentuh pun tidak mungkin. Saat itu, Zuan telah membeli semua jenis gaun cantik dengan harapan dia akan menggantinya, tetapi dia benar-benar mengabaikannya. Dia hanya menatapnya seolah-olah dia benar-benar idiot. Apa-apaan? Siapa yang akan menghabiskan sebanyak itu untuk pakaian bodoh? Zuan mencibir. Jadi bagaimana jika para Valkyrie itu akan berganti pakaian jika dia membelikan ini untuk mereka? Lagi pula itu hanya untuk penampilan. Selain itu, pakaian asli mereka juga terlihat cukup bagus, dan mereka sepertinya memiliki tanda anti debu atau semacamnya. Pakaian itu tidak pernah kotor dan bisa dipakai seumur hidup. Pakaian yang ditawarkan di toko bahkan tidak memberikan keterampilan atau bantuan apapun dalam pertempuran. Hanya orang bodoh yang akan membeli pakaian ini. Zuan dengan tegas membuat keputusan untuk tidak melakukannya. Meski begitu, dia masih khawatir bahwa dia mungkin melewatkan sesuatu, jadi dia memutuskan untuk melihat pakaiannya terlebih dahulu. Namun, matanya melebar begitu dia memeriksa potongan yang tersedia. Napasnya menjadi tergesa-gesa juga. Tunggu, sepertinya bahan yang digunakan dalam pakaian ini jauh lebih sedikit. Bukankah paha mereka akan terlihat jika mereka memakai ini? Kamu seharusnya bisa melihat lebih banyak belahan dadanya dengan yang ini, kan? Ketika dia melihat pakaian terakhir, dia tercengang. Itu adalah bikini bertali hitam. Sumpah, pencipta sistem ini sangat mesum. Zuan tidak bisa melepaskan pandangannya dari pakaian itu. Dia berpikir, saya harus mendapatkan setidaknya satu set pakaian ini, kan? Bukannya aku ingin melihatnya mengenakan bikini atau apa, aku hanya mencoba menyelamatkan kain sistem keyboard. Dia benar-benar lupa tentang pilihannya yang tegas dan tegas dari beberapa saat sebelumnya. Dia mengklik tombol beli tanpa ragu-ragu. Namun, deretan karakter segera muncul di layar, poin kemarahan tidak mencukupi. Sial, Zuan menggertakkan giginya. Benda ini sebenarnya sangat mahal. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta. Dia bahkan tidak ingin menghitung angka nol lagi setelah titik tertentu. Lupakan saja, semuanya membutuhkan poin rage. Saya akan menunda ini untuk saat ini. Zuan terus menghibur dirinya sendiri. Namun, dia masih dengan enggan melirik pakaian di etalase toko dari waktu ke waktu, membayangkan betapa menakjubkannya penampilan Daji di dalamnya. Zuan kembali ke dunia nyata dan mulai memikirkan tujuan keberadaan toko tersebut. Menurut apa yang baru saja dia lihat, dia menyadari bahwa toko tidak memiliki banyak hal yang dapat membuatnya lebih kuat. Barang-barangnya tampaknya terutama untuk para Valkyrie. Sepertinya para Valkyrie memiliki banyak potensi di sana. Potensi untuk berkembang. Setelah memahami hal itu, dia menyadari bahwa toko itu tidak terlalu berguna baginya saat ini, jadi dia memutuskan untuk tidak terlalu memperhatikannya. Ada masalah lain yang harus dia selesaikan. Zuan membuka segel pada acu poin pingsan Bilinglong. Kecantikan di lengannya mengerang dan perlahan membuka matanya. Mata Phoenix merahnya biasanya menakjubkan dan megah, tapi sekarang, mata itu terlihat lembut dan menawan. Apa yang terjadi padaku? Bilinglong melihat Zuan menatapnya dari dekat begitu dia membuka matanya. Jantungnya berdebar gila. Kamu mungkin terlalu lelah. Zuan menggunakan alasan acak. Bilinglong dengan cepat mengingat apa yang telah mereka berdua lakukan. Wajahnya merona merah cerah. Zuan menyadari implikasi di balik apa yang baru saja dia katakan. Namun,
dia tidak berencana untuk menjelaskan apapun dan malah berkata, Linglong, kamu luar biasa. Linglong tidak bisa terus menatapnya, dan memalingkan wajahnya. Zuan sudah terbiasa melihat penampilannya yang angkuh dan perkasa. Ini adalah sisi pemalu yang langka dari dirinya. Dia merasakan jantungnya bergerak, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya untuk mencium. Linglong secara naluriah ingin menghindarinya, tetapi dia segera ingat bahwa mereka berdua sudah memiliki hubungan fisik, jadi dia tidak perlu menghindarinya. Karena itu, dia perlahan menutup matanya. Bulu matanya yang panjang berkibar lembut, memperlihatkan betapa kerasnya jantungnya berdebar. Zuan menciumnya. Dia tidak menyangka bibirnya akan selembut itu. Bahkan ada sedikit rasa manis. Linglong mengerang sambil menyandarkan seluruh tubuhnya padanya, selembut kapas. Begitu pertahanannya dipatahkan, sulit baginya untuk menolak pria yang telah dia berikan segalanya. Zuan telah bertindak tanpa berpikir saat itu. Sekarang dia telah memulihkan sedikit rasionalitasnya, dia segera ingin mengalami itu dengan serius lagi. Status Linglong adalah istimewa, dan pada dasarnya dia agak sombong. Kapan ada orang yang pernah melakukan hal seperti itu padanya? Dia benar-benar dikalahkan oleh keterampilan mahir Zuan. Dia bersandar lembut ke pelukannya dan tampak seolah-olah dia siap untuk membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Saat itu, suara naif dan sederhana Zhao Ruizi datang dari luar. Linglong, Linglong, kamu di mana? Aku takut. Suaranya terdengar bersalah dan tak berdaya. Tubuh Linglong menjadi kaku. Dia secara naluriah duduk dan mendorong pria di sampingnya. Zuan sedikit tidak senang. Lemak sialan ini bisa bangun lebih awal atau lebih lambat, kenapa dia harus bangun sekarang? Dia bergegas keluar ruangan, dan suara Zhao Ruizi berhenti. Ketika dia kembali, Linglong tidak bisa tidak bertanya, apa yang kamu lakukan padanya? Zuan menjawab, jangan khawatir, saya hanya menjatuhkannya sebentar. Mengapa kita tidak melanjutkan di mana kita tinggalkan? Wajah Linglong memerah. Namun, dia masih dengan kuat menggelengkan kepalanya. Zuan melihat bahwa dia sudah memperbaiki pakaiannya yang berantakan dan tahu bahwa tidak ada kesempatan hari ini. Karena itu, dia memiliki beberapa hal baik untuk dikatakan kepada si gemuk sialan itu di dalam. Mari kita bicara tentang apa yang harus kita lakukan sekarang. Linglong tampak sangat khawatir. Bagaimana kalau kita singkirkan saja si gemuk bodoh itu, lalu kita berdua akan kawin lari? Zuan bertanya sambil tersenyum. Aku tidak bisa. Linglong dengan cepat menggelengkan kepalanya. Meskipun saya tidak memiliki perasaan untuknya, kami masih suami istri dalam nama. Baru saja, aku sudah mengecewakannya, jadi bagaimana aku bisa membunuhnya? Zuan tersenyum. Bagaimana mungkin orang seperti dia, yang dibesarkan dengan etiket bangsawan, bisa melakukan apa yang Pan Jinlian dan Simen King dari kisah mereka? Pah. Saya bukan Simen King, satu. Tapi segalanya akan menjadi rumit jika kita tidak membunuhnya, Zuan mengingatkannya. Dia tidak ingin membunuh Zhao Ruizi dan kemudian melarikan diri juga. Lagi pula, masih ada begitu banyak teman baik yang menunggunya. Tapi dia tidak bisa benar-benar mengatakan itu karena takut Linglong merasa bahwa dia tidak peduli padanya, jadi dia hanya bisa berpura-pura. Untungnya, jawaban Linglong bukanlah sesuatu yang tak terduga. Jika jiwa terbelah yang mulia tidak binasa, saya akan lari sejauh mungkin. Tapi jiwanya yang terbelah telah dimakan oleh gurita aneh itu, jadi itu memberi kita ruang untuk bekerja. Dia ragu-ragu sedikit pada awalnya, tapi dia tenang semakin dia berbicara. Dia jelas sudah punya beberapa rencana. Dia selalu menjadi orang yang mengelola Istana Timur selama bertahun-tahun. Dia merasa dia sudah lebih dari setengah jalan menuju tujuannya, dan jelas tidak ingin meninggalkan semua yang dia miliki di ibu kota. Apa yang terjadi di sini mudah untuk dijelaskan, tetapi mungkin tidak mudah untuk menipu kaisar, kata Zuan dengan muram. Sejujurnya, tua dan licik dari seorang kaisar itu sangat sulit untuk dihadapi. Petik 2. Linglong mendekat ke telinganya dan berbisik, aku punya rencana. Mari kita lakukan. Bab 892. Meskipun tidak ada yang hadir, Linglong masih secara tidak sadar merendahkan suaranya karena mereka sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting. Saat dia merasakan napasnya di telinganya, Zuan merasa semakin nyaman. Aura seorang wanita muda benar-benar lembut dan baik. Dia berbalik dan mencium bibirnya. Linglong melompat mundur seperti kelinci yang terkejut sambil memegangi mulutnya dengan tangannya. Dia menatapnya dengan kesal. Zuan berseru sambil tertawa, Linglong, kamu benar-benar luar biasa. Rencanamu terlalu bagus. Metodenya hampir sama dengan apa yang ada dalam pikirannya, tetapi itu bahkan lebih rinci. Banyak poin yang lebih baik bahkan lebih baik dipikirkan daripada rencananya sendiri. Jika mereka benar-benar bertindak sesuai dengan rencananya, sebenarnya akan ada peluang besar untuk melewati cobaan ini. Linglong lupa tentang ejekannya ketika mendengar pujian Zuan. Dia memiliki senyum lebar di wajahnya. Lagi pula, bagaimana dia bisa bertahan selama ini di Istana Timur tanpa keterampilan apapun? Tapi ada masalah lain. Zuan berhenti sejenak. Dia menatap wajahnya yang menawan dan berkata, kamu sudah kehilangan keperawananmu.
Anda tidak akan bisa lolos dari kematian jika Zhao Han mengetahuinya. Lagi pula, dia selalu melihatmu sebagai calon istrinya. Dunia ini masih memiliki banyak cara untuk menguji keperawanan seseorang jika mereka benar-benar ingin tahu. Bi Linglong tersipu. Dia menggigit bibirnya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku punya cara untuk menyembunyikannya. Zuan tercengang. Anda bahkan dapat menyembunyikan sesuatu seperti itu. Setelah Bi Linglong menjelaskan situasinya, Zuan mengetahui bahwa dia sebenarnya memiliki artefak khusus yang dapat memalsukan keadaan serupa. Alasan mengapa tidak ada yang memperhatikan bahwa dia tidak pernah mewujudkan pernikahannya di Istana Timur bahkan setelah sekian lama justru karena artefak itu. Dia bisa menggunakannya untuk efek sebaliknya juga, untuk menyembunyikan fakta bahwa dia telah melakukan perbuatan itu. Setelah itu, mereka berdua memilah beberapa detail, lalu bersiap untuk membangunkan Zhao Ruizi untuk memberitahu apa yang terjadi. Bagaimanapun, dia adalah seorang saksi. Pasti akan ada orang yang akan bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi begitu mereka kembali. Namun, Zuan tiba-tiba melangkah mundur, menatap Bi Linglong dari atas ke bawah. Apa? Bi Linglong agak malu. Dia tidak terbiasa dipandang seperti itu. Zuan menggerakkan tangannya dengan lembut ke rambutnya yang halus dan berkilau. Rambutmu terlalu indah sekarang. Zhao Ruizi melihat bahwa rambutmu menjadi putih, dan kamu terluka parah karena menggunakan teknik terlarang itu. Zhao Han akan curiga. Tapi itu sudah hitam, tidak mudah untuk mengubahnya kembali menjadi putih. Apakah kita punya pewarna? Bi Linglong khawatir. Lebih jauh lagi, bahkan jika ada pewarna untuk digunakan, itu tetap tidak luput dari pandangan Zhao Han. Zuan menatapnya dan bertanya, apakah kamu percaya padaku? Bi Linglong berkata dengan tidak sabar, apakah kamu tidak tahu bahwa aku sudah memberikan segalanya untukmu. Kenapa kamu masih menanyakan hal seperti itu padaku? Maka Anda harus rileks dan tidak gugup. Percayalah padaku, kata Zuan sambil memegang tangannya. Wajah Bi Linglong memerah. Meskipun mereka berdua sudah memiliki hubungan fisik yang paling intim, semuanya terjadi terlalu cepat. Dia masih belum terbiasa. Dia baru saja akan menarik tangannya kembali ketika dia tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan hisap dari tangan Zuan. Dia segera menjadi sangat lemah. Dia bisa dengan jelas merasakan kultivasi dan esensi hidupnya dengan cepat meninggalkannya. Dia menatap Zuan dengan mata lebar. Pada saat itu, kemungkinan yang tak terhitung melintas di benaknya, tetapi pada akhirnya, satu-satunya yang tersisa adalah, percayalah. Beberapa saat kemudian, Zuan melepaskan dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Tidak hebat. Suara Bi Linglong agak serak. Dia merasa sangat lemah, seolah-olah dia akan jatuh pada saat itu juga. Zuan berkata, aku menyerap sebagian dari esensi hidupmu. Itu normal bagimu untuk merasa lemah. Bi Linglong tercengang. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menyentuh rambutnya. Benar saja, rambut hitamnya yang indah sekarang sudah sedikit beruban. Dia menggigit bibirnya. Air mata menetes dari matanya. Wanita mana yang tidak ingin cantik? Lebih jauh lagi, kehilangan apa yang baru saja dia dapatkan terlalu menyakitkan. Zuan dengan cepat menghiburnya. Linglong, jangan khawatir. Ini hanya sementara untuk meyakinkan Kaisar. Saya akan perlahan mengembalikan esensi kehidupan ini kepada Anda. Setelah Anda kembali ke Istana Timur dan menerima semua jenis obat-obatan dan perawatan, itu tidak akan mencurigakan bahkan jika Anda pulih nanti. Bi Linglong berkedip. Masih ada tetesan di sekitar bulu matanya saat dia bertanya, bagaimana kamu akan mengembalikannya? Zuan menjawab sambil tersenyum, apakah kamu lupa bagaimana rambut putihmu menjadi hitam lagi? Bi Linglong tercengang. Kemudian, dia menjadi sangat malu, berseru, apakah kamu sengaja melakukannya? Zuan berteriak, sedih. Tentu saja tidak, ini semua demi menipu Kaisar. Petik 2. Bi Linglong menggertakkan giginya. Alasannya memberitahunya bahwa hanya hal seperti ini yang bisa menipu Kaisar. Tetapi ketika dia ingat cara dia menyembuhkannya, pihak nona mudanya tidak bisa menerimanya. Lupakan saja, kamu tidak perlu mengembalikannya. Saya akan beristirahat dan perlahan pulih kembali di istana. Bi Linglong masih terlalu malu untuk menyetujui sesuatu yang sangat memalukan pada akhirnya. Zuan terkekeh. Dia tidak merasa perlu untuk terus bertengkar tentang masalah ini. Kalau begitu aku akan pergi dan membangunkan Zhao Ruizi sekarang, oke? Oke, Bi Linglong melihat Zuan mulai mengacak-acak pakaiannya. Kemudian, dia menemukan beberapa darah dan mengoleskannya di tubuhnya, membuat dirinya terlihat lebih menyedihkan. Tubuh Zuan sebenarnya telah dilumuri luka sebelumnya, tetapi dia sudah pulih dari luka-luka itu. Itulah mengapa dia harus menggunakan penyamaran seperti itu. Bi Linglong secara alami tahu mengapa dia melakukan hal itu. Dia menghela nafas kagum. Pria ini selalu tampak begitu sembrono secara normal, tetapi dia sebenarnya sangat teliti. Zuan membawa Zhao Ruizi yang sekarang sadar masuk. Ekspresi Bi Linglong tidak bisa tidak terlihat sedikit tidak wajar ketika dia melihatnya lagi, jadi dia membiarkan Zuan menceritakan semua yang telah terjadi sejauh ini. Dia hanya menambahkan beberapa hal di sana-sini. Kelompok itu memutuskan untuk mencari jalan keluar setelah memberi Zhao Ruizi keseluruhan cerita.
Zuan sebenarnya ingin menjarah tempat itu sekali lagi, karena itu adalah istana leluhur dinasti Qin. Pasti ada banyak harta yang hadir. Tapi tidak ada yang menyangka dunia akan mulai bergetar bahkan sebelum dia mulai. Semuanya mulai pecah. Setelah Su Fu dan Ying Zheng tewas, beberapa zat inti penting telah menghilang dari penjara bawah tanah. Itu tidak bisa lagi tetap bersama dan mulai pecah. Fakta bahwa itu tidak terjadi pada saat keduanya meninggal sudah merupakan bukti rekayasa yang sangat baik dari tempat itu. Tak berdaya untuk berbuat apa-apa, Zuan hanya bisa menggendong Bi Linglong di satu tangan dan Zhao Ruizi di tangan lainnya. Dia melompat dari sisi ke sisi melintasi bongkahan tanah yang mengambang untuk menghindari terulangnya tragedi pembalikan dunia. Untungnya, dia sudah memiliki sebelumnya, jadi kali ini tidak terlalu sulit. Selanjutnya, dunia tidak membalikkan dirinya terlalu lama kali ini. Setelah sekitar setengah hari, West Hauntum benar-benar menghilang. Itu diganti dengan penjara bawah tanah yang sudah dikenal sebelumnya. Bi Linglong menghela nafas dengan takjub ketika dia melihat pemandangan yang subur dan indah di sekelilingnya. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Saya pikir ini akan menjadi hari kiamat bagi dunia ini. Zuan juga benar-benar tidak bisa memahami prinsip di baliknya. Bahkan jika dunia ini tidak dihancurkan, bukankah setidaknya harus compang camping? Mengapa sepertinya tidak ada yang terjadi sama sekali? Saya ingin pulang ke rumah. Aku ingin kembali ke istana. Zhao Ruizi mengamuk. Perjalanan ini sama sekali tidak menyenangkan. Dia bisa makan makanan enak, dan dia bisa tidur dan bermain kapanpun dia mau pulang. Zuan dan Bi Linglong juga tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Kelompok itu menelusuri kembali langkah mereka ke pintu masuk yang mereka ingat. Segera setelah itu, mereka tiba-tiba melihat sekelompok pria bergegas ke arah mereka. Orang-orang itu juga melihat mereka dengan jelas, dan mereka semua bersorak. Seberkas cahaya merah melintas di udara, dan seorang pria langsung muncul di depan kelompok Zuan, berseru, "Putra Mahkota, Putri Mahkota." Dia secara alami adalah komandan kepala utusan bordir, Suxi Cixin. Sekarang penjara bawah tanah telah pulih, dia bergegas masuk dengan anak buahnya sekaligus. Masalah ini terlalu penting, jadi dia tidak membiarkan siapapun dari Raja Kimanor masuk. Bahkan orang-orang akademi masih berada di luar. Mereka semua memiliki harapan yang rendah untuk kelangsungan hidup pesta Putra Mahkota. Itulah mengapa mereka tidak akan mencari masalah dengan bertindak di sini. Itu juga mengapa Suxi Cixin sangat senang melihat Putra Mahkota dan Putri. Saat itu, Zuan berkata dengan suara serak, "Komandan, saya beruntung tidak gagal dalam misi saya. Saya bisa membawa kembali Putra Mahkota dan Putri dengan selamat." Setelah mengatakan itu, dia pingsan karena lemah. Sekelompok orang segera bergegas untuk memeriksanya. Bi Linglong tercengang jauh di lubuk hati. Orang ini benar-benar memiliki bakat akting. Berapa kali aku ditipu oleh boneka ini sebelumnya. Tapi lelucon adalah lelucon. Dia masih tahu apa yang harus dia lakukan. Dia berdeham dan segera berkata, "Demi melindungi kita, Tuan Zhu membantai musuh yang tak ada habisnya dan menderita luka parah. Beri dia perawatan sekaligus." Petik 2. Jika yang lain memandang Zuan dari sudut pandang itu, kejadian berikut akan menjadi jauh lebih mudah. Suxi Cixin dengan cepat memerintahkan bawahannya untuk mengurus masalah ini. Namun, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menatap Bi Linglong dengan kaget. "Putri Mahkota, mengapa rambutmu?" "Ceritanya panjang. Saya perlu bertemu dengan Yang Mulia," kata Bi Linglong. Secara proaktif meminta untuk bertemu dengan Kaisar sama sekali berbeda dari dipanggil oleh Kaisar. Dengan begitu, orang lain secara tidak sadar akan percaya bahwa kesetiaannya ada pada Kaisar, bahwa mereka berada di pihak yang sama. Suxi Cixin mengangguk. "Yang Mulia sudah menunggu di istana. Dia memerintahkan kami untuk segera kembali jika kami menemukan sesuatu." Bi Linglong menarik napas dalam-dalam. Apakah mereka bisa melewati uji coba ini atau tidak akan tergantung pada peristiwa berikut. Ekspresi Zuan yang tidak sadar, juga serius. Meskipun mereka berdua telah meramalkan segala macam situasi, tak satu pun dari mereka yang tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Bab 893. Suxi Cixin melirik ke kejauhan. Dia bertanya dengan tenang, "Putri Mahkota, apakah ada yang selamat lainnya?" Bi Linglong menggelengkan kepalanya. "Tidak ada orang lain bersama kita. Namun, grup kami tersebar lebih awal, jadi saya tidak terlalu yakin." Petik 2. "Kalau begitu sepertinya tidak ada." Suxi Cixin mengangguk. "Saya hanya menemukan Gao Ying dari klan Liu, Pei Yu dari klan Pei, dan 2 penjaga istana timur. Untuk beberapa alasan, mereka semua tergantung di pohon dan terluka parah. Kami sudah mengirim mereka kembali untuk dirawat di rumah sakit kekaisaran." Petik 2. Bi Linglong terkejut dan menjawab, "Kalau begitu aku sudah merepotkan komandan." Dia bertanya-tanya apakah orang-orang itu tahu yang sebenarnya. Tetapi ketika dia ingat bahwa mereka sudah berpisah saat itu, bahwa mereka tidak tahu tentang apa yang terjadi sesudahnya, dia menghela nafas lega. Zuan Yang, tidak sadar, menghela napas dalam. 2 penjaga istana timur pastilah Jiao Sigun dan Piao Duandiao. Meskipun peringkat kultivasi mereka tidak tinggi, keberuntungan mereka benar-benar tidak buruk.
Mereka benar-benar selamat bahkan setelah mengalami begitu banyak bahaya. Tapi itu pasti hal yang membahagiakan. Dia bahkan merasa sedikit malu karena dia tidak bisa merawat mereka dengan baik. Zuxi Cixin meninggalkan beberapa bawahannya untuk mencari korban selamat lainnya, lalu mengawal kelompok Bilinglong keluar dari penjara bawah tanah bersama sebagian besar anak buahnya. Sekarang dia telah menemukan putra mahkota dan putri, misinya sudah selesai. Adapun apakah dia bisa menemukan yang lain atau tidak, dia tidak terlalu peduli. Ada sekelompok besar yang mengangkat kepala mereka dan melihat sekeliling di luar pintu masuk penjara bawah tanah. Semuanya menjadi pertanda buruk bagi pesta putra mahkota setelah apa yang baru saja terjadi di ruang bawah tanah. Jika partainya telah dimusnahkan, itu berarti tidak ada yang bisa bersaing dengan Raja Qi lagi. Adapun putra kaisar lainnya, tanpa status sebagai putra tertua, mereka bahkan tidak layak disebut di depan Raja Qi. Banyak subjek hebat telah menyerang putra mahkota dan menunjukkan dukungan mereka selama bertahun-tahun. Mereka tidak bisa langsung beralih ke pelindung baru. Orang-orang dari pihak Raja Qi merasa seolah-olah perang telah dimenangkan, bahwa semuanya indah. Tapi mereka semua adalah politisi yang terampil. Meskipun mereka tersenyum dalam hati, mereka tampak patah hati di permukaan. Mereka tidak memberi musuh politik mereka kelemahan untuk dieksploitasi. Namun, ada orang-orang di antara kelompok besar yang benar-benar sedih. Seorang pemuda tampan menatap ke depan dengan mata memerah, air mata terus mengalir di pipinya. Siapa lagi selain Chu Yuzhao? Kakak Chu, tolong jangan terlalu khawatir. Kakak Zhu mampu dan luar biasa, saya yakin dia akan baik-baik saja, kata Murong Qinghe menghibur. Orang terdekat dari klan Murong bergumam, mengapa dia tidak menangis? Kau bertingkah seperti seorang gadis. Kamu tidak tahu apa-apa. Ini disebut selaras dengan emosinya, dia pria yang penuh emosi. Dia tidak seperti kalian semua yang memiliki otot untuk otak. Murong Qinghe menatap orang itu saat dia dengan lembut menghibur Chu Yuzhao. Chu Yuzhao merasa seolah-olah hatinya menjadi sedingin es. Dia selalu menunggu di luar. Dia terus-menerus mendengar prediksi dan analisis tentang apa yang terjadi di dalam Dungeon, tetapi kesamaan dari mereka semua adalah bahwa bencana yang menghancurkan dunia telah terjadi di dalam. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi kakak iparnya, semuanya menunjuk pada bencana. Orang-orang dari akademi berbagi keprihatinannya. Xie Daoyun bertanya kepada Jiang Luofu dengan ekspresi khawatir, Mes. Jiang, apakah menurutmu kakak laki-laki Su masih hidup? Mulut Xie melebar. Jika dia melihat kakak perempuannya seperti ini di lain waktu, dia akan mengutuk Zuan karena tidak memiliki saudara perempuan, merasa bahwa dia sangat dirugikan dalam hal itu. Tetapi pada saat itu, dia bahkan tidak bisa memikirkan hal-hal seperti itu. Jiang Luofu juga cukup stres. Anda terus menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada saya beberapa hari terakhir ini, bagaimana aku bisa tahu? Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang penjara bawah tanah selain Mes. Qi, pergi dan tanyakan padanya. Petik 2. Xie Daoyun menatap Qi Yao Guang dengan cemas. Qi Yao Guang menggaruk rambutnya dan berkata, ruang di dalamnya kacau, jadi aku juga tidak bisa memeriksa apa yang ada di dalamnya. Tapi sekarang penjara bawah tanah telah dibuka lagi, Komandan Zuxi dan yang lainnya sudah masuk. Aku yakin mereka akan segera mencapai kesimpulan. Meskipun kesannya tentang Zuan tidak buruk, hanya itu. Mereka berdua tidak saling mengenal selama itu atau berbagi perasaan yang lebih dalam. Jika dia mati di dalam, dia akan merasa sedikit menyesal, tetapi dia akan melupakannya setelah beberapa hari. Secara komparatif, dia lebih tertarik pada apa yang terjadi pada Dungeon dan apa sebenarnya yang menyebabkannya. Dia ingin tahu apakah ada yang bisa mereka lakukan untuk mencegah hal semacam ini terjadi di masa depan, atau setidaknya lebih siap jika hal itu terjadi lagi. Jiang Luofu menepuk bahu Xie Daoyun dan berkata, jangan khawatir. Dia memiliki bidak catur yang diberikan Hei Baizi padanya, dan dia bahkan memiliki jimat nafas terakhir yang kau berikan padanya. Dia harus bisa keluar lebih dulu bahkan jika dia menghadapi bahaya apapun. Petik 2. Meskipun dia menghibur Xie Daoyun seperti itu, dia juga tidak memiliki kepercayaan diri dalam hal itu. Bagaimanapun, seluruh dunia di dalam telah dihancurkan. Apa yang bisa dilakukan hal-hal itu untuknya dalam situasi seperti itu? Tiba-tiba, elemen spasial di pintu masuk berdesir. Qi Yao Guang berdiri dan berkata, orang-orang keluar. Mereka yang hadir telah memperhatikan pintu masuk. Ketika mereka melihat itu, mereka semua bergegas. Untungnya, utusan bordir hadir untuk menjaga ketertiban, dan tidak membiarkan mereka terlalu dekat dan diam-diam mencoba apapun. Zuxi Cixin dan yang lainnya segera keluar. Ketika mereka melihat tubuh gemuk muncul, orang-orang dari faksi putra mahkota terkejut pada awalnya, tetapi kemudian mereka semua bersorak. Sejujurnya, bahkan mereka sudah mengira Zhao Ruizi telah meninggal. Bagaimanapun, sesuatu yang begitu besar telah terjadi di dalam Dungeon. Bahkan jika seorang kultivator peringkat master masuk ke dalam, hanya kematian yang akan menunggu mereka. Bagaimana mungkin seorang idiot seperti putra mahkota bisa bertahan? Fraksi putra mahkota dibiarkan dengan semangat rendah. Beberapa dari mereka bahkan sudah mempertimbangkan bagaimana mengubah sisi. Bagaimana mungkin mereka tidak menjadi emosional ketika mereka melihatnya kembali dengan selamat.
Orang-orang dari Raja Ki Manor terkejut. Senyum yang mereka miliki hanya sedetik sebelumnya membeku di wajah mereka karena keterkejutan menguasai mereka. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa masih hidup? Ada ajudan terpercaya di antara mereka yang tahu lebih detail. Bahkan jika penjara bawah tanah tidak runtuh, putra mahkota seharusnya mati di dalam. Bagaimana dia bisa keluar hidup-hidup? Meskipun wajah putra mahkota kotor dan pakaiannya compang camping, dan dia memiliki banyak luka, hidupnya tidak dalam bahaya. Tidak, tidak hanya itu, dia membuat ulah dan berteriak bahwa dia ingin makan kue-kue ibu kota sekarang. Tidak seperti orang-orang dari faksi Raja Ki Manor, yang tampak seolah-olah anggota keluarga mereka baru saja meninggal, mereka yang berasal dari faksi putra mahkota berseri-seri dan berteriak bahagia. Master Klan Bi, Biki, bergegas menghampiri putrinya. Linglong, apakah kamu terluka? Hah, rambut Anda. Putra mahkota masih hidup, tetapi jika putri mahkota meninggal, kerja keras klan Bi selama bertahun-tahun hanya akan bermanfaat bagi yang lain. Bi Linglong menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Saya akan menjelaskan semuanya kepada Anda nanti, Ayah. Petik 2. Biki ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi Chu Yuzhao sudah mendorongnya, menangis, di mana saudara iparku? Putri mahkota, di mana kakak iparku? Ketika dia melihat betapa paniknya Chu Yuzhao, Bi Linglong berpikir dalam hati bahwa hubungan Zuan dengannya benar-benar baik. Tapi entah kenapa, kata kakak ipar benar-benar menyengat. Sebelum dia bahkan bisa memutuskan apakah akan menjawab atau tidak, Chu Yuzhao melihat Zuan di atas tandu menuju bagian belakang arak-arakan. Saudara ipar, Chu Yuzhao berlari sambil terisak. Zuan terbaring di sana, tidak bergerak sama sekali. Apakah dia sudah mati? Zuan yang tidak sadar, menghela napas dalam. Adik iparnya ini tidak terlalu buruk. Dia menangis sampai-sampai dia merasa tidak enak. Dia ingin memberitahunya bahwa dia baik-baik saja melalui transmisi Qi, tetapi ketika dia ingat bahwa anak ini sangat buruk dalam berakting dan tidak bisa menyembunyikan pikiran sebenarnya sama sekali, dia hanya bisa diam-diam meminta maaf padanya dan mengabaikan pikiran itu. Sementara itu, Jiang Luofu dan Xie Daoyun juga datang. Namun, mereka menunjukkan lebih banyak menahan diri dan tidak mendorong mereka sambil menangis seperti Chu Yuzhao. Mereka menunggu dengan tenang di samping, menunggu jawaban. Zuxi Cixin segera berjalan dan menghentikan semua orang. Aku akan membawa mereka kembali ke istana kekaisaran dulu. Yang mulia telah memanggil mereka sendiri. Sebelum itu, mereka yang tidak terlibat tidak diizinkan untuk mendekati mereka. Chu Yuzhao tercengang. Dia mengambil sesuatu dari kata-katanya dan bertanya, kakak ipar saya tidak mati. Zuxi Cixin tidak mau menjawab. Bagaimanapun, dia masih memiliki tugasnya. Dia harus menjunjung tinggi tingkat kerahasiaan sebelum dia menerima instruksi lebih lanjut dari kaisar. Bi Linglong yang menjawab sebagai gantinya. Jangan khawatir, hidupnya tidak dalam bahaya. Dia baru saja terluka cukup parah karena menyelamatkan saya dan putra mahkota. Petik 2. Mata seluruh ibu kota diarahkan ke arah mereka pada saat itu. Dia berbicara tentang kontribusi Zuan lagi di depan semua yang hadir. Setelah berada di istana begitu lama, dia bahkan tidak mengedipkan mata ketika berbohong lagi. Tidak ada yang hadir merasakan sesuatu yang aneh. Chu Yuzhao akhirnya santai saat mendengar penjelasan Bi Linglong. Tetapi dia dengan cepat menjawab, kakak ipar saya terluka sangat parah, tetapi Anda tidak membawanya ke dokter, dan malah membawanya ke istana kekaisaran untuk diinterogasi. Kalian semua tidak berperasaan. Zuxi Cixin berkata sambil mendengus, ini adalah keputusan pribadi yang mulia. Apakah Anda menentang keputusannya? Petik 2. Chu Yuzhao ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Murong Qinghe segera menghentikannya, berkata, kakak Chu, jangan khawatir. Dokter istana kekaisaran bahkan lebih baik. Petik 2. Segalanya akan sangat buruk jika Chu Yuzhao akhirnya mengatakan sesuatu yang tidak sopan kepada Yang Mulia. Semua orang di ibu kota tahu bahwa suasana hati Yang Mulia tidak terlalu baik. Beberapa subjek telah membuat kesalahan kecil yang biasanya tidak menjadi masalah sama sekali, tetapi karena mereka telah menimbulkan kemarahan kaisar, mereka telah dihukum berat. Jika kakak laki-lakinya Chu membuat marah kaisar, tidak akan ada hal baik yang menunggunya sama sekali. Untungnya, Murong Qinghe mampu meyakinkan Chu Yuzhao. Chu Yuzhao memutuskan untuk tidak mendorong masalah ini lebih jauh ketika dia memikirkan tingkat keterampilan para tabib kekaisaran. Jiang Luofu, Xie Daoyun, dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Dengan bagaimana keadaannya, tidak pantas bagi mereka untuk melangkah maju dan mengatakan apapun. Raja Liang Zhaoyi meraung, di mana putraku, Zhao Xi? Saya juga tidak melihat Xianer, terdengar suara jenderal penjaga Liu Yao. Meng Pan klanku juga tidak ada di sini. Pengawas sekretariat pusat Meng Yi juga berteriak ketakutan. Mereka telah melihat sekelompok orang meninggalkan penjara bawah tanah satu demi satu, tetapi mereka tidak melihat murid mereka sendiri. Mereka semua akhirnya kehilangan ketenangan. Bi Linglong membuka mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Ada terlalu banyak hal yang terjadi di dalam, dia tidak bisa menjelaskannya dengan benar hanya dalam beberapa kata.
Ada banyak hal yang tidak bisa dia katakan di sini juga. Untungnya, Zuxi Cixin melangkah maju untuk menghentikan mereka. Kemudian, dia mengantar rombongan itu kembali ke Istana Kekaisaran dengan para pembantunya yang terpercaya. Ketika mereka tiba di Istana Kekaisaran, Zuan dan Bi Linglong dipisahkan. Bagaimanapun, Bi Linglong adalah satu-satunya orang yang berpikiran jernih yang selamat dari perjalanan ini. Zhao Ruizi, si gemuk bodoh itu, tidak masuk hitungan. Kaisar akan segera menanyainya tentang apa yang terjadi. Bi Linglong agak takut pada awalnya, tetapi ketika dia berjalan melewati Zuan, dia menerima beberapa transmisi Qi darinya. Dia secara bertahap menjadi tenang. Seseorang datang untuk memeriksa kondisi Zuan segera setelah Bi Linglong pergi. Orang itu duduk di sebelahnya dan memeriksa denyut nadinya. Dia jelas seorang tabib. Bagaimana dia? Penjaga yang ditinggalkan Zuxi Cixin bertanya. Dokter itu tidak segera menjawab. Setelah mempelajari vital Zuan untuk sementara waktu, dia berkata, energi internalnya berantakan, dan luka-lukanya sangat serius. Dia perlu istirahat untuk waktu yang lama. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia pulih dari cederanya, cedera tingkat ini akan mempengaruhi kultivasinya. Dia mungkin tidak akan pernah bisa memulihkan semua kultivasinya. Zuan menghela nafas lega. Sepertinya dia benar-benar berhasil menipu dokter itu. Dengan kultivasinya saat ini, tidak terlalu sulit untuk meniru beberapa cedera serius. Namun, dia masih sedikit khawatir karena para dokter dari rumah sakit kekaisaran sangat terampil. Ada kemungkinan terjadi kesalahan di sini. Seserius itu, penjaga itu melompat ketakutan. Bagaimanapun juga, kultivasi seseorang sama pentingnya dengan nyawanya sendiri. Selanjutnya, karena dokter telah mengatakan bahwa Zuan tidak akan pernah pulih ke tingkat kultivasi sebelumnya, itu juga berarti tidak akan ada kesempatan untuk meningkatkan kultivasinya mulai hari ini. Meskipun Zuan ini memiliki kekurangannya, dia memiliki kelebihan yang luar biasa, yaitu dia sudah memiliki kultivasi yang begitu kuat di usia yang begitu muda. Hampir tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengan dia di antara rekan-rekannya. Jika dia terus tumbuh, mencapai peringkat master hanya masalah waktu. Begitu dia mencapai peringkat master, dan lebih jauh lagi di usia yang begitu muda, dia bahkan mungkin menerima gelar bangsawan. Tapi sekarang, semua itu sudah tidak ada harapan. Dunia tidak pernah kekurangan orang jenius, tetapi juga tidak kekurangan orang jenius yang telah hancur sebelum waktunya. Aku akan meresepkannya obat untuk saat ini. Kondisi Sir Zhu saat ini benar-benar membutuhkan istirahat. Dia tidak bisa dibiarkan bertarung melawan siapapun untuk waktu yang lama, atau meridiannya akan rusak, mengubahnya menjadi lumpuh, dokter itu memperingatkan. Penjaga itu menyuarakan penegasannya. Ruangan menjadi sunyi kembali. Hanya suara dokter yang menyiapkan obat yang bisa didengar. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka dengan erangan. Zuxi Cixin bertanya dari sisi lain, bagaimana kabarnya? Penjaga itu mengulangi apa yang baru saja dikatakan dokter kepadanya. Lalu kapan dia akan bangun? Zuxi Cixin bertanya dengan cemberut. Paling cepat 3 hari. Setengah bulan diharapkan, jawab dokter itu. Zuxi Cixin menggelengkan kepalanya. Kami tidak bisa menunggu selama itu. Yang mulia akan segera menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Apakah ada obat yang bisa membangunkannya? Setelah ragu-ragu, dokter berkata, ada, tetapi obat kuat seperti itu hanya akan memperburuk kondisi tubuhnya. Kondisi Sir Zhu juga sangat buruk, sehingga dapat memperburuk luka-lukanya. Ada beberapa bahaya dalam hidupnya. Yang mulia saat ini sedang menunggu di ruang belajar. Kenapa kamu tidak menjelaskan itu padanya? Zuxi Cixin menatapnya dengan dingin. Tabib itu menggigil. Dia segera mengubah nada suaranya. Saya akan segera menyiapkan obatnya. Komandan, mohon tunggu sebentar. Petik 2. Dia hanya mengucapkan kata-kata itu karena kebaikannya sebagai dokter. Namun, dia tidak bisa membuang nyawanya karena sedikit kebaikan. Kebaikan adalah hal yang paling tidak berharga di istana kekaisaran pemakan manusia ini. Zuan mengutuk dalam hati ketika mendengar kata-kata itu. Zuxi Cixin ini biasanya memanggilku, saudara tersumpah, namun dia bahkan tidak ragu-ragu untuk melemparkanku ke bawah bas segera setelah hal seperti ini muncul. Meskipun kaisar yang menekannya, bukan berarti dia tidak punya pilihan lain. Namun, Zuxi Cixin telah memilih metode yang paling brutal. Semua orang di ibu kota mengklaim bahwa Zuxi Cixin adalah anjing kaisar yang paling setia. Memang, sepertinya itu masalahnya. Segera setelah itu, dokter membawa semangkuk obat. Seorang pelayan sudah menopang Zuan. Dokter menuangkan obat ke dalam mulutnya. Namun, ketika obat itu memasuki tubuh Zuan, obat itu dikelilingi oleh Qi dan perlahan-lahan menghilang. Dengan begitu, itu tidak membahayakan tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Zuan batuk dengan keras, berpura-pura bangun dari obat. Di mana saya? Zuan memulai penampilannya, melihat sekelilingnya dengan pandangan kosong. Ekspresi dingin Zuxi Cixin tidak terlihat. Ada senyum lebar di wajahnya saat dia mendekat, menjawab, Saudara Zhu, ini adalah istana kekaisaran. Bagaimana perasaanmu? Penjaga dan dokter itu menatap lurus ke bawah ke lantai. Mereka tidak mengucapkan satu hal pun. Zuan mencibir dalam hati.
Jika bukan karena fakta bahwa dia berpura-pura tidak sadar, dia mungkin benar-benar tertipu. Namun, dia juga ikut bermain. Seluruh tubuhku sakit. Juga, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi perut saya terasa seperti terbakar. Bibir dokter itu berkedut. Namun, dia segera berhenti setelah Zuxi Cixin menatapnya dengan tajam. Zuxi Cixin berkata, itu mungkin efek samping dari lukamu. Yang mulia sedang menunggu Anda di ruang kerjanya. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Setelah itu, kakak besar ini akan menemukan obat spiritual untuk Anda merawat tubuh Anda. Petik 2. Zuan memaksakan sebuah senyuman. Aku harus berterima kasih kepada komandan sebelumnya kalau begitu. Setelah mengatakan itu, dia bangun dari tempat tidur. Namun, dia segera terhuyung-huyung, seolah-olah dia bisa jatuh kapan saja. Zuxi Cixin segera mendukungnya dengan waspada. Kamu terluka terlalu parah untuk berjalan dengan benar. Teman-teman, bawa Tuan Zu ke ruang belajar kekaisaran. Bukankah ini tidak sopan bagi istana? Zuan bertanya, berpura-pura khawatir. Tidak akan. Anda menyelamatkan hidup putra mahkota dan putri. Yang mulia sangat bahagia sekarang, jadi mengapa dia mempermasalahkan detail ini? Zuxi Cixin menjawab dengan tawa hangat. Zuan mengutuk dalam hati. Jadi kalian masih ingat bahwa saya menyelamatkan hidup mereka. Namun Anda bahkan tidak ragu-ragu untuk memaksa saya bangun melalui obat-obatan. Apakah Anda bahkan memiliki hati nurani? Segera setelah itu, kelompok itu membawa Zuan ke ruang belajar kekaisaran. Setelah menurunkan tandunya, bahkan Zuxi Cixin mundur dengan tenang. Hanya Zuan dan kaisar yang tersisa di ruangan itu. Saya menyapa yang mulia. Zuan terhuyung-huyung saat dia mencoba merangkak berdiri. Namun, dia gagal bahkan setelah mencoba beberapa kali. Kamu terluka parah sekarang, tidak perlu formalitas yang berlebihan. Ekspresi Zhao Han mendung. Dia lebih peduli dengan hal-hal lain saat ini, jadi dia jelas tidak terlalu peduli dengan kepura-puraan ini. Terima kasih, Yang Mulia, kata Zuan, terima kasih. Pada saat yang sama, dia diam-diam memeriksa pihak lain. Mereka berdua saling bertarung di dalam Dungeon. Di masa lalu, citra kaisar tentang kekuatan yang tak tertandingi sudah mulai melemah bagi Zuan. Sekarang, dia sudah memiliki keberanian dan hak untuk menghadapi kaisar secara langsung. Zhao Han mengerutkan kening. Dia tidak terlalu suka bagaimana Zuan menatapnya. Untuk beberapa alasan, setelah penjara bawah tanah, dia merasakan ketidaksukaan bawah sadar untuk Zuan. Tapi dia hanya menulis itu sebagai suasana hatinya yang buruk karena kehilangan jiwanya yang terbelah dan tidak mengejarnya lebih jauh. Dia berdeham dan ku dengar kau menyelamatkan nyawa putra mahkota dan putri. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, tetapi keterampilan saya masih kurang. Mereka masih terluka, jawab Zuan. Saya melihat apa yang terjadi di penjara bawah tanah. Beritahu kaisar ini segalanya tanpa melewatkan detail apapun. Kaisar menegakkan tubuhnya di atas tahta naga, tatapannya membara saat dia menatap Zuan. Zuan berpikir, Zhao Han mungkin baru saja menanyakan pertanyaan ini kepada Bilinglong. Sepertinya Bilinglong tidak mengungkapkan celah apapun. Gadis itu bisa diandalkan dalam aspek ini. Sekarang, kita hanya perlu memastikan bahwa pengakuan kita cocok. Dia berpura-pura berpikir sejenak, lalu perlahan berkata, ketika kami memasuki ruang bawah tanah, kami tidak menemukan ular bulan giok di kolam giok dingin. Kami terpaksa pergi lebih dalam ke pegunungan. Dia berbicara tentang pengkhianatan saudara klan Gu, bagaimana Sitong telah dicampur ke dalam pasukan mereka, dan apa yang terjadi dengan tuan muda lainnya secara rinci. Tidak perlu menyembunyikan hal-hal itu. Kemudian, dia berbicara tentang bagaimana setelah mereka melenyapkan ular bulan giok, para ahli Raja Kimanor tiba-tiba muncul. Kemudian, kelompok mereka dengan panik berlari menyelamatkan diri. Saat itu, dunia mulai runtuh. 90% dari apa yang dia katakan adalah kebenaran. Perbedaannya adalah dia telah mengubah tampilan West Hauntum lebih awal. Itu kemudian akan menjelaskan bagaimana mereka dapat melarikan diri dari pengejaran para pembudidaya peringkat Master Raja Kimanor, serta meyakinkan Kaisar bahwa Zhao Ruizi belum harus mengekspos jiwanya yang terbelah. Kemudian, dia memberitahu Kaisar tentang berbagai pertemuannya di West Hauntum, mengatakan dia telah menggunakan keruntuhan dunia untuk membunuh para pembudidaya peringkat Master itu. Dia mengatakan bahwa dia hanya berhasil bertahan hidup melalui penggunaan bagian pengorbanan Akademi Kerajaan yang dia dapatkan dari Hei Baizi, serta jimat nafas terakhir yang dia dapatkan dari Xie Daoyun. Kaisar mengangguk ketika dia mendengar itu. Bilinglong belum pernah membicarakan detail itu sebelumnya, dan sekarang semuanya masuk akal. Jika tidak, budidaya Zuan tidak akan cukup untuk menghentikan pengepungan begitu banyak ahli Raja Kimanor. Kemudian, Zuan memberitahu Kaisar bahwa ketika mereka tiba di pulau terakhir, para ahli Raja Kimanor yang tersisa telah menyusul. Sementara kelompok Zuan merasa putus asa, formasi kuno diaktifkan di ruang bawah tanah. Monster gurita darah keluar dan menyedot semua ahli Raja Kimanor hingga kering. Tidak peduli seberapa kuat keinginan Kaisar, kelopak matanya tetap tidak bisa menahan berkedut ketika dia mendengar itu. Dia bertanya, lalu. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah bagaimana jiwanya yang terbelah telah mati.
Tentu saja, semua orang yang tahu tentang jiwa yang terbelah harus mati. Bab 894. Zuan berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi sesudahnya. Kaisar bingung. Zuan dengan cepat menjelaskan, ketika saya melihat betapa kuatnya monster gurita itu, saya tahu bahwa saya bukan tandingannya dan segera pergi sambil melindungi putra mahkota dan putri. Aku tidak menyangka monster gurita itu mengejar kita. Saya melakukan semua yang saya bisa, tetapi saya masih tersingkir oleh serangan dari tentakelnya. Ketika saya bangun, hanya putra mahkota dan putri yang tersisa, sementara monster gurita itu tidak terlihat dimanapun. Petik 2. Kaisar terdiam. Ada banyak bagian di mana cerita mereka tidak sejalan. Namun, sebagian besar masuk akal. Dia akan benar-benar mencurigai mereka berdua berkolusi, bukan jika mereka mengatakan hal yang sama persis. Bilinglong mengatakan bahwa setelah Zuan tersingkir, monster gurita mengirimkan tentakel yang tak ada habisnya. Saat dia putus asa, dia tiba-tiba melihat cahaya keemasan menutupi seluruh tubuh Zhao Ruixi. Kemudian, dia tersingkir oleh gelombang kejut yang kuat dan tidak tahu apa yang terjadi sesudahnya. Ketika dia bangun, putra mahkota dipenuhi luka, dan monster gurita itu sudah menghilang. Sepertinya jiwa yang terbelah itu mati bersama monster gurita itu. Pikir Kaisar dalam hati. Dia merasa itu adalah kesimpulan yang paling logis. Dia juga tahu bahwa cara berpikir jiwanya yang terbelah sama dengan miliknya. Dengan sifatnya, dia tahu bahwa tidak mungkin dia akan membiarkan Zuan hidup-hidup jika dia benar-benar harus mengekspos dirinya sendiri. Sebaliknya, jika itu Bilinglong, dia bisa memilih untuk membuatnya pingsan terlebih dahulu untuk membiarkannya hidup. Lagi pula, dia sebenarnya cukup puas dengan menantu yang cantik dan cakap ini. Hubungan di balik klan juga rumit, jadi mengganti putri mahkota akan sangat merepotkan. Tapi monster gurita macam apa yang bisa menjatuhkan jiwaku yang terbelah dengannya? Zhao Han merasa itu keterlaluan. Dia menanyakan beberapa detail lebih lanjut, termasuk informasi tentang formasi yang telah diaktifkan dan hal-hal lain semacam itu. Zuan menjawab pertanyaan satu demi satu. Dia tidak mengatakan kebenaran yang sebenarnya, tetapi membiarkan Kaisar menyimpulkan identitas dan hubungan Su Fu dengan dinasti kuno itu sendiri. Seperti itulah orang-orang. Siapapun secara tidak sadar akan waspada jika mereka mendengar orang lain mengatakan sesuatu kepada mereka, tetapi jika mereka mencapai kesimpulan itu sendiri, mereka mungkin akan mempercayainya. Benar saja, Kaisar menyimpulkan bahwa monster gurita adalah sosok kuno yang kuat, dan demi kehidupan abadi, formasi jahat semacam itu telah dibuat. Tidak heran dia bisa menjatuhkanku bersamanya. Sayang sekali penjara bawah tanah itu telah dihancurkan. Kalau tidak, saya akan pergi ke sana sendiri untuk melihat bagaimana monster itu berencana untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kaisar terdiam beberapa saat, lalu menanyakan lebih banyak detail. Perhatiannya terutama pada formasi 5 elemen Yin Yang. Zuan segera memahaminya, tetapi dia juga tidak menyembunyikan apapun. Bagaimanapun, 5 tubuh unsur yang cocok sulit ditemukan, apalagi tubuh Yin dan Yang murni. Lebih jauh lagi, formasi itu sangat kompleks, dan banyak materialnya sudah punah. Kaisar tidak dapat membuatnya kembali bahkan jika dia menginginkannya. Suara Kasim Wen tiba-tiba muncul. Yang mulia, kami telah membawa barangnya. Masuk, kata Kaisar acuh tak acuh. Kasim Wen dengan cepat berjalan masuk sambil membawa liontin batu giok. Tatapannya tetap terpaku selama seluruh proses, dan dia bahkan tidak menatap Zuan, yang sedang berbaring di tandu. Zuan mengerutkan kening. Mengapa liontin batu giok ini terlihat agak familiar? Kaisar menerima liontin itu. Pada saat yang sama, dia bertanya, bagaimana kabar putra mahkota? Kasim Wen menjawab, dia terluka, tetapi staf rumah sakit telah merawatnya. Namun, sepertinya dia sangat ketakutan. Mungkin butuh beberapa waktu baginya untuk pulih. Zuan terkejut. Dia akhirnya tahu mengapa liontin giok itu familiar. Ini adalah liontin yang dibawa putra mahkota padanya. Mengapa Kaisar mengambilnya? Kaisar berkata, biarkan dia beristirahat dulu dan jangan ganggu dia. Dipahami. Kasim Wen meninggalkan ruangan ketika dia melihat bahwa Kaisar tidak memiliki hal lain untuk diberitahukan kepadanya. Dia bahkan menutup pintu di belakangnya ketika dia pergi. Kaisar memainkan liontin itu, lalu tiba-tiba berkata, liontin ini adalah sesuatu yang ditempatkan Kaisar ini di sekitar putra mahkota. Saya berharap jika sesuatu terjadi padanya, itu bisa merekam identitas orang yang melukainya. Kaisar ini hampir berpikir bahwa itu mungkin tidak akan pernah berguna, namun hari ini, itu berguna. Petik 2. Zuan segera merasa seolah-olah dia telah tenggelam ke dalam ruang bawah tanah yang beku. Aku sudah selesai. Saya tidak pernah mengharapkan sesuatu seperti ini. Jika liontin ini mencatat apa yang terjadi saat itu, tidak ada kesempatan bagiku untuk selamat dari ini. Dia bereaksi dengan cepat dan berkata, Yang Mulia benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Junior ini memiliki kekaguman yang tak ada habisnya. Petik 2. Dia melakukan yang terbaik untuk menekan reaksi tubuhnya, sampai-sampai jantungnya bahkan tidak berdetak dengan aneh. Dia tidak berani menggunakan ki apapun selama proses itu, atau Kaisar pasti akan menyadari sesuatu.
Dia hanya bisa memaksa dirinya untuk tenang melalui kemauannya yang kuat. Pada akhirnya, dia hanya berhasil karena dia sudah mengalami terlalu banyak hal, membuat pikirannya menjadi sangat keras. Kalau tidak, jika itu orang lain, mereka pasti sudah mengungkapkan celah dan ditangkap oleh Kaisar. Kaisar menatap Zuan, lalu perlahan berkata, itu sebabnya saya akan menanyakan satu hal terakhir. Dari hal-hal yang baru saja Anda katakan kepada saya, apakah Anda berbohong? Petik 2. Zuan dengan cepat berkata, pelayan yang rendah hati ini ketakutan. Saya tidak akan berani membodohi Yang Mulia. Persetan aku akan mengakui sesuatu seperti itu. Kaisar mengangguk. Matanya bergerak ke liontin di tangannya, seolah-olah dia ragu-ragu. Setetes keringat mulai terbentuk di pelipis Zuan. Kaisar segera merasakan sesuatu dan melihat ke atas, berkomentar, kamu tampak gugup. Zuan menjawab, seluruh tubuhku sakit. Saya tidak tahu obat apa yang baru saja diberikan dokter kepada saya, tetapi perut saya terasa tidak enak. Saya khawatir bahwa saya mungkin bertindak tidak pantas karena itu. Petik 2. Kaisar mengerutkan kening. Namun, dia akrab dengan metode istana dan dengan cepat bereaksi. Zuan mungkin telah diberi obat kuat untuk membangunkannya. Kalau begitu kamu bisa mundur sekarang, katanya dengan lambaian tangannya. Ketika dia melihat Zuan masih di atas tandu, dia memanggil dua orang Kasim yang lebih rendah. Terima kasih, Yang Mulia. Zuan berseru saat para Kasim membawanya keluar dari ruang belajar kekaisaran. Dia menghela nafas lega. Alasan mengapa dia berkeringat adalah karena dia khawatir Kaisar akan memeriksa liontin di depannya. Jika itu terjadi, tidak peduli apa yang diungkapkan liontin itu, dia akan segera dibunuh. Karena dia telah dibebaskan, itu berarti Kaisar setidaknya mempercayai kata-katanya untuk saat ini. Selama tidak ada hal buruk yang tercatat di liontin, dia akan berhasil melewati cobaan ini. Selama tidak ada yang buruk di sana, dia sudah melakukan semua yang harus dia lakukan. Dengan demikian, dia hanya bisa menyerahkan sisanya pada takdir. Di ruang belajar kekaisaran, sedikit cahaya keemasan muncul di jari Kaisar saat dia mengetuk liontin batu giok. Liontin itu terbang ke udara, dan seperti proyektor, itu menampilkan pemandangan. Monster gurita besar melilit Zhao Ruizi saat tentakel menutupi segalanya. Kaisar bisa merasakan tekanan yang mengerikan meskipun dia hanya menonton rekaman. Saat dia menahan kekuatan tentakel itu, seluruh tubuh Zhao Ruizi bersinar dengan cahaya kemasan. Namun, ketika cahaya kemasan itu meletus, rekaman liontin itu juga berakhir. Kaisar terdiam. Fluktuasi ki dari kedua sisi mungkin begitu kuat sehingga mencegah liontin merekam apapun lebih jauh. Tapi rekaman itu sudah cukup untuk memberitahunya apa yang dia butuhkan. Kaisar secara alami melihat bahwa jiwanya yang terbelah telah dipaksa untuk menggunakan semua kekuatannya. Rencana surga menggantikan rencana manusia. Bagaimana saya bisa memperkirakan bahwa penjara bawah tanah sekecil itu benar-benar akan menyembunyikan monster konyol seperti itu? Ekspresi Kaisar berubah beberapa kali. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ke arah akademi dan bergumam, Dungeon itu biasanya dioperasikan oleh akademi. Apakah pemberi persembahan, makhluk tua itu, tidak tahu tentang ini, atau apakah dia merencanakan seluruh situasi ini? Zhao Han memiliki banyak keraguan. Banyak kemungkinan sudah muncul di kepalanya saat itu juga. Karena itu, dia memberi perintah untuk mengumpulkan para pembantu dan bawahannya yang terpercaya. Ada sesuatu yang harus dia diskusikan dengan mereka. Di tandu, Zuan menyeringai. Itu karena dia sudah tahu bahwa dia telah berhasil melewati cobaan ini. Jika Kaisar benar-benar melihat sesuatu dari liontin itu, dia pasti sudah berubah menjadi abu. Kedua Kasim yang lebih rendah angkat bicara. Tuan Su, Yang Mulia telah menyiapkan ruang penjaga di istana untuk Anda tinggali. Ini adalah bantuan yang luar biasa. Tepat. Berapa banyak mata pelajaran luar yang bahkan dapat memperoleh kualifikasi untuk tinggal di istana. Yang Mulia pasti memutuskan ini karena empati, karena Tuan Su terluka parah saat menyelamatkan putra mahkota dan putri. Kedua Kasim yang lebih rendah mengobrol. Mereka jelas merasa bahwa Zuan telah membawa kembali kontribusi yang luar biasa kali ini, bahwa dia akan menjadi seseorang yang penting bagi Kaisar. Dalam hal ini, mereka jelas ingin lebih dekat dengannya. Zuan mencibir dalam hati. Kaisar jelas melakukan ini untuk menguncinya di istana dan mencegah informasi apapun keluar. Tapi itu bagus juga. Menginap di istana memiliki keistimewaan tersendiri. Dia menunjuk ke timur dan berkata, aku belum akan kembali ke ruang jaga itu. Saya ingin pergi ke istana timur. Petik 2. Bab 895. Zuan berdeham ketika dia melihat ekspresi bingung dua Kasim yang lebih rendah, menjelaskan, sementara pikiranku masih agak jernih, aku ingin mengunjungi putra mahkota. Dan putri mahkota. Bahkan jika dia akan pergi, dia harus memiliki alasan yang layak untuk itu. Benar saja, kedua Kasim yang lebih rendah itu terkejut. Kesetiaan Tuan Zu benar-benar layak dipuji. Mereka berdua memujinya tanpa henti. Mereka jelas tidak berani menghentikannya melakukan hal seperti itu, dan dengan demikian membawanya ke arah istana timur. Bilinglong duduk gelisah di istana timur. Meskipun dia selamat, dia tidak tahu bagaimana keadaan Zuan. Kaisar selalu sangat curiga terhadap orang lain.
Mereka semua akan selesai jika dia menemukan kebenaran. Tapi kemudian, bawahannya memberitahunya bahwa Zuan meminta pertemuan dengannya. Mau tak mau dia menjadi sangat gembira mendengar kabar baik itu dan tanpa sadar berdiri untuk menyambutnya. Namun, dia segera melihat ekspresi terkejut di mata pelayannya, Rongmo. Dia dengan cepat mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya untuk menyembunyikan rasa malunya. Dia menenangkan dirinya dan berkata, biarkan dia masuk. Dia sekarang bukan lagi wanita muda yang pemalu di ruang bawah tanah, dan telah kembali menjadi putri mahkota yang mulia dan bermartabat seperti biasanya. Hatinya yang sebelumnya panik juga berangsur-angsur menjadi tenang. Fakta bahwa Zuan ada di sini membuktikan bahwa rencana mereka berhasil. Zuan dengan cepat dibawa masuk. Bilinglong menyeringai ketika dia melihatnya berbaring di tandu. Orang ini benar-benar menunjukkan performa yang bagus. Namun, di depan orang lain, dia masih harus berperan. Dia bertanya kepadanya tentang luka-lukanya, lalu mengungkapkan rasa terima kasihnya dan putra mahkota kepadanya karena telah menyelamatkan hidup mereka. Sementara itu, dia menyuruh pelayannya membawa Kasim yang lebih rendah untuk membawa beberapa minuman, dan juga untuk membawa beberapa obat-obatan berharga Istana Timur untuk mengobati luka Zuan. Ketika Rongmo dan dua Kasim yang lebih rendah pergi, dia bertanya dengan suara lembut, apakah Anda menghadapi bahaya sebelumnya di ruang belajar kekaisaran? Apakah putri mahkota mengkhawatirkanku? Zuan menatapnya dengan senyum nakal. Huff. Bilinglong mendengus. Dia melihat sekeliling dengan gugup, dan ketika dia melihat bahwa tidak ada yang menonton, dia kemudian memperingatkannya dengan tenang, kita sudah kembali ke istana, jadi ada telinga di sekitar kita. Kita harus lebih berhati-hati, atau orang lain mungkin menyadari ada yang tidak beres. Zuan terkekeh dan menjawab, apa yang harus ditakuti? Aku akan kawin lari denganmu jika itu yang terjadi. Bilinglong benar-benar ingin menggigitnya ketika dia melihat sikapnya yang riang. Dia berseru, lalu bagaimana dengan Chu Fesmis? Napas Zuan tiba-tiba berhenti. Ini adalah pertanyaan yang mustahil. Meskipun dia ingin dengan percaya diri mengatakan bahwa dia menginginkan segalanya, sebenarnya mengatakan itu dengan keras mungkin akan membuatnya dipukuli sampai mati. Ruangan itu memasuki keadaan sunyi yang aneh. Zuan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Tapi ada sesuatu yang tidak terduga yang terjadi di ruang kerja. Bilinglong juga mulai menyesali apa yang dia katakan. Karena itu, dia diam-diam memilih untuk tidak melanjutkan topik mereka sebelumnya. Dia terkejut ketika mendengar bahwa Zhao Ruizi benar-benar mengenakan liontin rekaman. Tapi sepertinya tidak ada rekaman buruk di dalamnya. Mungkin ledakan energinya terlalu besar ketika Zhao Ruizi bertarung melawan Su Fu, jadi dia tidak bisa merekam semuanya seperti yang seharusnya. Zuan bertanya-tanya mengapa mereka berhasil dalam perjalanan ke sini. Itu adalah kesimpulan paling logis yang dia capai. Bilinglong agak ragu-ragu. Apakah menurutmu liontin itu merekam hal-hal itu, bahwa Kaisar hanya menahan amarahnya untuk berurusan dengan kita nanti? Petik 2. Zuan terkekeh. Apakah menurutmu itu mungkin? Bilinglong tercengang. Kemudian, ekspresinya juga mereda. Kamu benar, itu tidak terlalu mungkin. Dengan kepribadian yang mulia, tidak mungkin dia akan mentolerir itu, apalagi kamu dan Permaisuri. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan ekspresinya menjadi berbahaya. Aku hampir melupakan masalah itu. Saya ingat Anda mengatakan bahwa Anda dan Permaisuri. Petik 2. Zuan dengan cepat memotongnya. Aku hanya mengatakan itu saat itu untuk membuatnya kesal karena bagaimanapun kita akan mati. Betulkah? Bilinglong masih ragu. Dia ingin bertanya lebih banyak, tetapi suara seorang Kasim tiba-tiba datang dari luar. Kereta Permaisuri telah tiba. Bilinglong tertegun sejenak, tapi dia dengan cepat tersadar dari linglungnya. Bicara tentang iblis. Dia dengan cepat bangkit dan merapikan pakaiannya, lalu berjalan keluar untuk menyambut Permaisuri. Dia kebetulan bertemu dengan prosesi Permaisuri di pintu masuk. Saya menyapa Permaisuri, kata Bilinglong. Harap tenang, Linglong. Permaisuri membantunya kembali dengan penuh kasih sayang. Ya ampun, rambutmu sudah memutih. Hatiku sakit untukmu. Cepat dan kembali untuk beristirahat, jangan lari kemana-mana. Dia mendukung Bilinglong dan menuju ke dalam. Tiba-tiba, dia melihat Zuan di atas tandu. Dia benar-benar tercengang. Mata Bilinglong melayang di antara dia dan Zuan, dan kecurigaannya semakin kuat. Tetapi Permaisuri adalah seseorang yang telah mengalami banyak hal, jadi dia dengan cepat bereaksi. Dia berkata sambil tersenyum, jadi Tuan Zhu ada di sini. Saya mendengar bahwa Sir Zhu telah membawa kembali prestasi luar biasa dari penjara bawah tanah kali ini, dan bahwa dia terluka parah ketika mencoba melindungi putra mahkota dan putri mahkota. Ketika dia melihat wanita yang menakjubkan dan dewasa itu, Zuan tidak bisa tidak mengingat medan perang yang intens, tetapi seimbang yang mereka berdua alami malam itu. Dia merasakan sedikit panas mulai bergerak di dalam dirinya. Tapi dia dengan cepat memperhatikan mata Bilinglong yang curiga dan tersadar dari linglungnya. Dia menjawab dengan serius, saya tidak pantas mendapatkan pujian dari Yang Mulia. Ini adalah tugas kita sebagai subjek. Sang Permaisuri tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk lengan Bilinglong. Wow, rakyat Istana Timurmu mulai membuatku cemburu.
Aku hampir ingin mencurinya untuk diriku sendiri. Ekspresi Bilinglong menjadi semakin aneh. Jika dia tidak tahu tentang hubungan mereka, dia tidak akan memikirkannya. Tetapi sekarang dia tahu bahwa mereka mungkin benar-benar memiliki, itu, yang terjadi di antara mereka, mendengar kata-kata itu membuatnya sangat curiga. Saya benar-benar curiga mereka berdua memiliki sesuatu yang terjadi, tetapi saya tidak punya bukti. Dia juga menjawab dengan senyum lebar, Tuan Zhu memang sangat baik. Putra mahkota juga menyukainya. Setelah mereka bertemu, dia tidak mau menerima instruksi dari orang lain. Dia segera membalas saran ambigu permaisuri yang menginginkan dia untuk dirinya sendiri. Aku hanya mengatakan itu karena iseng, bagaimana aku bisa benar-benar mengambil seseorang yang begitu penting bagimu. Ekspresi permaisuri tidak banyak berubah. Benar, permaisuri ini datang terutama untuk mengunjungimu dan putra mahkota. Saya mendengar bahwa vitalitas Anda telah menderita, jadi saya datang dengan beberapa obat-obatan bergizi. Ketika mereka menerima sinyalnya, para pelayan mengeluarkan semua jenis kasing. Mereka membawa aroma obat kuat yang bisa tercium bahkan dari jauh. Mereka semua adalah barang yang luar biasa. Terima kasih, Yang Mulia, atas perhatian Anda. Bilinglong berterima kasih kepada permaisuri sambil meminta Rong Mo menerima hadiah. Permaisuri terus bertukar salam sambil berpura-pura tidak sengaja menatap Zuan. Karena Tuan Zhu ada di sini, ini adalah waktu yang tepat. Saya kebetulan membawa beberapa obat tambahan yang Linglong mungkin tidak punya kesempatan untuk menggunakannya, tetapi dengan luka Anda seharusnya bisa menggunakannya. Mereka dapat dianggap sebagai rasa terima kasihku karena telah melindungi putra mahkota dan putri. Zuan merasa tenggorokannya kering ketika dia melihat bibir merah cerahnya. Wanita ini jelas mengatakan hal-hal normal, namun saat tatapannya dialihkan padanya, dia merasa seolah-olah jiwanya sedang ditarik. Bilinglong terbatuk. Tuan Zhu, mengapa Anda tidak berterima kasih kepada permaisuri atas hadiahnya? Pasti ada sesuatu dengan keduanya. Pikirnya, berdasarkan intuisi wanitanya. Terima kasih, Yang Mulia. Baru saat itulah Zuan bereaksi. Kaum muda tidak tahu manfaat dari seorang wanita dewasa, mereka malah memperlakukan wanita muda sebagai harta. Sebenarnya, wanita muda juga cukup baik. Permaisuri memberinya senyuman, tetapi setelah itu, tidak memandangnya lagi. Sebaliknya, dia berkata kepada Bilinglong, ngomong-ngomong, Linglong, selain mengunjungimu, aku datang membawa tugas lain. Yang Mulia khawatir bahwa Anda semua mungkin menderita beberapa cedera serius, tetapi itu tidak terlalu tepat untuk diperiksa oleh dokter biasa. Itu sebabnya dia menyuruh saya datang dengan beberapa perawat yang lebih tua. Petik 2. Bilinglong merasa merinding di sekujur tubuhnya saat mendengar kata-kata itu. Permaisuri membuatnya terdengar bagus dengan mengatakan itu untuk memeriksa cedera, tetapi sebenarnya untuk memeriksa apakah dia masih perawan. Zuan mengutuk dalam hati. Kaisar secara alami adalah orang yang tidak percaya. Bahkan sekarang, dia masih mengirim seseorang untuk memeriksanya. Bilinglong memaksakan sebuah senyuman. Saya baik-baik saja, hanya vitalitas saya yang mengalami sedikit kehilangan. Saya akan baik-baik saja jika saya beristirahat sebentar. Petik 2. Mendesah. Permaisuri berkata sambil tersenyum, kamu akan menyesalinya seumur hidupmu jika kamu mengidap penyakit tersembunyi. Jangan khawatir, mereka semua perawat tua yang terampil, mereka tidak akan menyakitimu. Akan sulit bagi mereka juga jika mereka kembali tanpa menyelesaikan tugas mereka. Bilinglong tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari ini sekarang. Dia panik dan tanpa sadar melirik ke arah Zuan di sebelahnya. Permaisuri mengerutkan kening. Mengapa Bilinglong menatap Zuan terlebih dahulu, dan terlebih lagi dengan ekspresi seperti itu? Bab 896. Zuan menangkupkan tangannya dan berkata, subjek yang rendah hati ini tidak dalam kondisi terbaiknya, jadi saya akan mundur untuk saat ini. Pada saat yang sama, dia mengirim transmisi Qi ke Bilinglong. Jangan khawatir, aku punya ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang mungkin bisa dia lakukan, pria ini telah melakukan hal yang mustahil lagi dan lagi di ruang bawah tanah. Bilinglong segera tenang. Kalau begitu, aku tidak akan menahan Sir Zhu lagi. Silakan istirahat dengan baik. Petik 2. Dia memanggil Kasim yang lebih rendah setelah mengatakannya, dan dia juga mengirim beberapa pria untuk membawa obat-obatan dan hadiah Zuan. Permaisuri menduga bahwa ini karena Bilinglong malu. Dia tidak memperlakukan Zuan sebagai orang luar, tetapi bagaimana mungkin seorang wanita muda seperti dia merasa nyaman membicarakan hal-hal seperti itu di depan pria lain. Zuan secara mengejutkan juga cerdas, dan memilih untuk menggunakan situasi sebagai alasan untuk pergi. Ketika Zuan pergi, permaisuri memandang Bilinglong sambil tersenyum. Tidak perlu takut, biarkan saja perawat yang lebih tua itu memeriksanya. Itu hanya untuk formalitas. Dia tidak berpikir bahwa Bilinglong benar-benar akan melakukan apapun yang akan mempermalukan keluarga kerajaan. Bagaimanapun, semua orang telah menyaksikan bagaimana dia berperilaku selama bertahun-tahun di istana. Dia adalah definisi dari seorang wanita muda yang dibesarkan dengan baik, kandidat yang sempurna untuk menjadi putri mahkota. Dia tidak pernah membuat kesalahan besar seperti itu di masa lalu. Dia berpikir,
Kaisar itu benar-benar memiliki sesuatu yang salah dengan kepalanya ketika dia meminta saya untuk melakukan ini. Dia terlalu paranoid. Sepertinya saya harus lebih berhati-hati dalam berurusan dengan Zuan di masa depan. Bilinglong memaksakan sebuah senyuman. Dia jelas tidak berani menolak lagi untuk menghindari kecurigaan pada dirinya sendiri. Dia berkata, lalu, mengapa Yang Mulia tidak menggunakan kesempatan ini untuk mengunjungi putra mahkota? Permaisuri baru saja mengemukakan tujuan kunjungannya, jadi mengulur waktu sebentar seperti ini tidak akan menarik kecurigaan darinya. Permaisuri mengangguk. Aku harus melakukan itu. Kurasa anak gemuk itu sangat ketakutan kali ini. Dia adalah keponakan darahnya, jadi tidak pantas baginya untuk memanggilnya seperti itu. Bilinglong menjawab, putra mahkota memang ketakutan, dan dia juga memiliki banyak luka. Dia menangis kesakitan ketika dokter memberikan obat tadi. Adegan Zuan yang berlumuran darah melawan jiwa Zhao Han yang terbelah, serta pertarungannya melawan Su Fu, mau tak mau muncul di kepalanya. Itulah artinya menjadi pria sejati, tidak seperti putra mahkota. Jika bocah itu bisa menangis dan menjerit, itu artinya dia baik-baik saja, kata permaisuri sambil tersenyum. Dia jelas memahami sifat putra mahkota dengan baik. Mereka berdua mengobrol sambil berjalan ke kamar putra mahkota. Pantatnya menonjol saat dia bermain kriket dan bertarung dengan dua kasim yang lebih rendah. Tetapi ketika dia melihat orang-orang datang, dia segera melompat kembali ke tempat tidur dan berteriak, aduh, aduh. Bilinglong dan permaisuri tidak bisa berkata-kata. Permaisuri juga benar-benar terpana ketika dia melihat putra mahkota mencoba menipunya. Tapi dia tidak bisa benar-benar mengekspos dia di depan semua orang. Dia duduk di samping tempat tidur dan menawarkan simpatinya. Bibi, Zhao Ruizi mulai bertingkah imut. Meskipun dia biasanya agak lambat, dia masih memiliki naluri seperti itu. Kamu seharusnya memanggilku, Yang Mulia Permaisuri, di istana. Terlepas dari kata-kata permaisuri, dia tampaknya tidak marah sama sekali. Bilinglong mendengarnya bertanya di sana-sini. Dia tahu bahwa wanita ini mengambil kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang apa yang terjadi di ruang bawah tanah. Namun sayangnya, Zhao Ruizi terlalu lambat. Bersama dengan fakta bahwa jiwa kaisar yang terbelah telah menggantikannya selama paruh kedua pengalaman penjara bawah tanahnya, dia hanya bisa menjawab, saya tidak tahu, untuk semuanya. Permaisuri malah dibiarkan benar-benar bingung. Dia menyerah ketika dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan informasi yang berguna. Dia sudah berencana untuk bertemu dengan Zuan dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada pria itu. Setelah memperingatkan para pelayan dan Kasim untuk merawat putra mahkota dengan baik, dia bangkit untuk pergi. Ketika dia meninggalkan ruangan, dia menatap Bilinglong. Bilinglong tahu bahwa dia tidak bisa menghindari topik itu lagi. Dia hanya bisa berkata dengan suara malu, dua perawat yang lebih tua di sana, tolong ikuti saya masuk. Permaisuri mengangguk dan memberi isyarat agar kedua perawat itu masuk. Jelas tidak pantas baginya untuk berada di dalam ketika hal semacam ini dilakukan. Dia hanya akan menunggu di luar. Bilinglong ingin mengulur waktu lebih lama di dalam ruangan, tetapi dia dipotong oleh dua perawat yang lebih tua. Putri mahkota, tolong cepatlah. Kami perlu melaporkan kembali setelah kami selesai juga. Petik 2. Kamu bisa melepas pakaianmu sekarang. Bilinglong mengutuk dalam hati. Tidak heran para Kasim yang lebih rendah itu semua takut pada nenek-nenek yang lebih tua ini. Mereka semua adalah wanita yang galak dan tidak sabaran. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa perlahan mulai melepas pakaiannya. Dia memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Bisakah dia berpura-pura pingsan karena beberapa luka dalam? Atau haruskah dia membunuh keduanya untuk membungkam mereka? Tetapi semua yang dia pikirkan datang dengan setumpuk besar konsekuensi mengerikan yang hanya akan mengarah pada tujuannya sendiri. Ketika dia menanggalkan semua pakaiannya dan hanya menyisakan pakaian dalamnya, salah satu perawat yang lebih tua berkata sambil tertawa, Putri mahkota, kulitmu sangat bagus. Warnanya putih dan lembut seperti tahu. Wow, lihat pinggang itu, bagian bawah yang gagah itu. Anda pasti akan bisa melahirkan seorang pangeran. Petik 2. Putri mahkota, kami hanya ingin kamu duduk di sana dan merentangkan kakimu. Perawat yang lebih tua ini sudah berusia lanjut, dan mereka semua berbicara terus terang. Status mereka di istana istimewa, jadi mereka tidak perlu takut pada putri mahkota. Itu sebabnya mereka bercanda seperti wanita dari pasar. Bilinglong merasa malu dan kesal. Dia benar-benar ingin menamparkan mulut mereka. Pada saat yang sama, dia mulai mengomel dalam hati tentang Zuan. Pria itu telah memberitahunya untuk tidak khawatir, tetapi di mana dia sekarang karena dia sudah berada di titik kritis ini. Ketika dia duduk di tempat tidur, dua perawat yang lebih tua berjongkok dan mendekatinya. Sedikit niat membunuh melintas di mata Bilinglong. Ki berkedip di telapak tangannya. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, dia harus mengambil risiko. Tiba-tiba, sepotong bingkai kayu tempat tidur terbuka. Sesosok hitam melesat keluar, menjatuhkan dua perawat yang lebih tua. Ah! Bilinglong tanpa sadar berteriak ketakutan. Dia tidak pernah mengharapkan seseorang untuk benar-benar melompat keluar dari bawah tempat tidur.
Tapi dia langsung menutup mulutnya ketika dia melihat bahwa itu adalah Zuan. Meski begitu, sudah terlambat. Teriakan alarmnya sampai ke telinga permaisuri, yang bertanya, apa yang terjadi? Bilinglong bereaksi dengan cepat dan segera menjawab, bukan apa-apa. Itu hanya sedikit sakit sekarang. Petik 2. Oh, permaisuri tidak curiga dan malah menegur dua perawat yang lebih tua. Perawat Du, perawat Wang, lebih lembut. Tubuh putri mahkota sangat berharga, kalian berdua sebaiknya tidak main-main. Tentu saja, tentu saja. Zuan mencubit tenggorokannya dan berkata dengan suara ambigu. Bilinglong terkejut dan sangat gembira. Dia bertanya, "Ah Su, mengapa kamu di sini?" Kemudian, dia menyadari bahwa dia sedang menatapnya. Dia menyadari bahwa dia hanya mengenakan pakaian dalam yang paling tipis, dan sebagian besar kulitnya terlihat sepenuhnya. Dia dengan cepat mengambil pakaiannya untuk menutupi dadanya. Dia menatapnya dengan kesal dan bertanya, apakah kamu belum cukup melihat selama beberapa hari terakhir? Kulitmu berkilau seperti batu giok, mencerminkan keindahan alam itu sendiri. Bagaimana saya bisa merasa cukup? Zuan menghela nafas dalam pujian. Bilinglong senang mendengar pujian tulusnya, tetapi keraguannya sebagai seorang wanita muda membuatnya terlalu malu untuk mengatakannya dengan lantang. Dia hanya bisa menghindari tatapannya sambil tersipu. Zuan berkata, saya tahu bahwa dua perawat datang untuk memeriksa tubuh Anda, jadi saya menggunakan itu sebagai alasan untuk pergi. Kemudian, saya menunggu kesempatan untuk kembali, tetapi ada penjaga di mana-mana di sekitar Istana Timur. Saya hanya bisa masuk melalui jalan rahasia yang kami ambil sebelumnya. Anda tidak akan menyalahkan saya untuk itu, kan? Petik 2. Tentu saja tidak, tapi, ekspresi Bilinglong menjadi aneh. Tapi kamu tidak bisa masuk ke kamarku melalui lorong ini tanpa izinku di masa depan. Tenang, apakah aku orang seperti itu? Zuan berkata dengan ekspresi tegak. Namun, dalam hati, dia tertawa. Seperti itulah gadis-gadis muda. Meskipun mereka sepenuhnya bersedia, mereka tidak mau mengakuinya. Dia tidak perlu berdebat dengan hal semacam ini. Ketika saatnya tiba, dia baru saja datang. Dia akan tahu bagaimana perasaannya yang sebenarnya ketika dia memeriksa untuk melihat apakah pintunya terkunci atau tidak. Bilinglong mengenakan pakaiannya lagi dengan tergesa-gesa. Kemudian, dia melihat dua perawat yang lebih tua di tanah, bertanya, apa yang kita lakukan sekarang? Kedua perawat yang lebih tua ini adalah penatua di istana, pembantu terpercaya kaisar. Mereka tidak bisa disuap. Apakah mereka benar-benar harus membunuh mereka? Tapi bagaimana dengan sesudahnya? Zuan terkekeh. Jangan khawatir. Percayalah pada Ah Su, dapatkan hidup yang kekal. Ketika dia mengatakan itu, dia memanggil Daji. Bilinglong merasakan aroma memenuhi udara. Kemudian, dia melihat seorang wanita yang sangat cantik berpakaian putih muncul di ruangan itu. Bilinglong tidak terlalu terkejut kali ini, karena dia sudah melihat Daji di ruang bawah tanah. Namun, dia masih tidak bisa membantu tetapi memberinya beberapa tatapan. Orang ini tampak seperti orang sungguhan. Apakah dia benar-benar hanya makhluk yang dipanggil? Dan dia juga sangat cantik. Apakah Zuan melakukan sesuatu yang aneh padanya? Zuan melepaskan titik akupuntur kedua perawat yang lebih tua. Mereka sedikit pusing ketika mereka bangun. Hal pertama yang mereka lihat adalah mata Daji yang dalam dan indah, mereka dengan cepat terjebak dan tidak bisa melarikan diri. Bab 897. Segera setelah itu, Zuan menepuk bahu Bilinglong dan berkata, sudah selesai. Aku pergi dulu agar mereka tidak melihatku. Tapi mereka, Bilinglong ragu-ragu ketika dia melihat kedua perawat itu. Zuan mendekat ke wajahnya dan bertanya sambil tersenyum, apa, kamu tidak tahan melihatku pergi? Huff, keluar, pergi. Bilinglong mendorongnya ke terowongan rahasia, tersipu saat dia berbicara. Ketika dia menutup pintu masuk, dia menguncinya, dan kemudian membukanya, dan kemudian menguncinya lagi. Dia sangat berkonflik. Permaisuri bertanya dari luar, terdengar bingung, apakah kamu masih belum selesai? Bilinglong melompat ketakutan. Dia dengan cepat memperbaiki tempat tidur dan menjawab, sudah selesai. Kedua perawat yang lebih tua juga pulih, dan bergegas untuk membuka pintu. Permaisuri masuk dan melihat pakaian Bilinglong sudah dipakai kembali. Kemudian, dia menatap kedua perawat yang lebih tua. Perawat yang lebih tua sedikit mengangguk ke arahnya dan berkata dengan suara pelan, dia masih perawan. Bilinglong menghela nafas lega saat dia mendengarkan dengan ama. Dia benar-benar ketakutan sebelumnya, bahwa Zuan selalu berhasil mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, Permaisuri tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia bertukar basa-basi lagi dengan Bilinglong sebelum pergi dengan dua perawat yang lebih tua. Dia masih harus melaporkan hasilnya kepada Kaisar. Sementara itu, Zuan muncul dari jalan rahasia dan kembali ke ruang jaga yang telah diatur oleh Kaisar untuknya. Meskipun dia memiliki halaman utusan bordir di Istana Kekaisaran, itu adalah tempat tinggal Sir Eleven. Dalam situasi ini, di mana dia tidak dapat mengungkapkan identitas ini, mengatur tempat tinggal penjaga kekaisaran jelas merupakan pilihan yang paling cocok.
Dia melihat dua penjaga yang terbungkus perban seperti Zonzi, satu, mengetuk pintunya. Hah? Kenapa tidak ada yang merespon? Kami sudah mengetuk untuk waktu yang lama. Petik 2. Apakah dia mungkin tertidur? Dilihat dari suara mereka, mereka jelas adalah Piao Duandiao dan Jiao Sigun. Apa yang sedang terjadi? Tanya suara lain. Zuxi Cixin kebetulan lewat, dan mau tidak mau bertanya ketika dia melihat kedua penjaga itu. Tidak, Piao Duandiao tanpa sadar menjawab. Kemudian, dia meraih Jiao Sigun dan pergi. Kami baru saja keluar untuk meregangkan tubuh kami sedikit. Jiao Sigun juga menjawab. Kalian berdua terluka cukup parah. Istirahat yang cukup daripada berlari-lari. Zuxi Cixin mendengus. Dia baru saja akan pergi ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia berbalik ke arah pintu dan bertanya, apakah Tuan Su tidak ada di dalam? Piao Duandiao menjawab, dia mungkin tertidur. Saya mendengar Kasim yang lebih rendah itu menyebutkan bahwa Sir Zu terluka parah, dan bahwa dia sudah merasa tidak enak ketika dia kembali. Petik 2. Apakah begitu? Zuxi Cixin ragu-ragu, tetapi dia masih mengetuk sesudahnya. Kakak Su, apakah kamu di dalam? Mari kita masuk ke dalam dan melihat-lihat, jika tidak, sesuatu mungkin terjadi padanya dan tidak ada yang akan tahu, katanya sambil mendorong pintu. Di dalam, Zuan sedang berbaring di tempat tidur. Dia berjuang untuk membuka matanya. Kepala, Komandan. Saat dia berbicara, dia mulai bangun. Tetapi Zuxi Cixin dengan cepat berkata, tidak perlu formalitas yang berlebihan. Aku hanya khawatir sesuatu mungkin terjadi padamu karena kamu tidak merespon. Saya akan memanggil dokter untuk Anda. Petik 2. Terima kasih atas perhatian Anda, Komandan. Zuan mencibir dalam hati. Orang ini jelas curiga padanya. Jika dia tidak kembali tepat waktu, dia mungkin sudah ketahuan. Sejujurnya, bukankah kami berdua berhubungan baik? Kami setidaknya minum teman. Mengapa dia terus-menerus menargetkan saya sekarang? Zuan memperkirakan bahwa karena Zuxi Cixin adalah bawahan kaisar yang paling dipercaya, sikapnya, sampai batas tertentu, mencerminkan sikap kaisar. Sepertinya meskipun kaisar mempercayaiku, dia masih tidak menyukaiku. Zuxi Cixin ini mungkin ingin menetapkan batasan yang jelas untuk menghindari kecurigaan apapun tentang kesetiaannya. Zuxi Cixin melihat sekelilingnya tanpa memberikan apapun. Ketika dia melihat bahwa tidak ada yang luar biasa, dia bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Karena saudara Zu baik-baik saja, maka tolong istirahatlah dengan baik. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah mengatakan itu, dia menuju keluar. Piao Duandiao dan Jiao Sigun keduanya bangun untuk melihat Zuxi Cixin keluar. Ketika dia pergi, mereka menutup pintu. Piao Duandiao bergegas ke sisi Zuan dan mengeluh, komandan kepala jelas melakukan itu dengan sengaja. Zuan tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Piao Duandiao segera mulai mengoceh, mengeluh, kami mempertaruhkan segalanya di ruang bawah tanah untuk melindungi putra mahkota dan putri, dan kami hampir kehilangan nyawa kami. Namun ketika kami kembali, kami tidak hanya tidak melihat imbalan apapun, hanya ada berbagai macam interogasi. Rasanya benar-benar tidak enak. Zuan menggigil di dalam. Tampaknya Kaisar sudah menginterogasi semua orang yang terlibat kali ini. Dia seharusnya sudah tahu tentang pertarungan hebatku melawan semua ahli itu. Kaisar harus berpikir bahwa dia sekarang benar-benar mengetahui kekuatan tersembunyiku. Oke, itu sempurna. Dia akan berpikir dia memiliki segalanya dalam genggamannya. Jiao Sigun mendengus dan berkata, kamu berbicara terlalu keras. Kami akan berada dalam masalah besar jika seseorang mendengarmu. Kenapa kau begitu menyebalkan? Kakak Zu bukan orang asing. Saya hanya mengatakan ini di sini secara pribadi juga, kata Piao Duandiao dengan kesal. Zuan berkata dalam penghiburan, sesuatu yang begitu besar terjadi kali ini, dan begitu banyak orang meninggal. Wajar jika ada investigasi serius yang terjadi. Aku sangat senang bisa melihat kalian berdua lagi. Piao Duandiao dan Jiao Sigun keduanya mulai tersedak emosi mereka. Jika bukan karena saudara Su, kita pasti sudah mati di penjara bawah tanah itu. Zuan menepuk pundak mereka. Jangan perlakukan aku seperti orang luar sekarang. Apakah kalian berdua tidak akan menyelamatkanku jika aku yang dalam bahaya? Keduanya berseru, tentu saja kami mau. Tapi mereka dengan cepat menjadi putus asa. Tetapi dengan kultivasi kakak Su, mengapa kamu membutuhkan kami untuk menyelamatkanmu? Itu mungkin tidak begitu. Zuan ingat bagaimana mereka berdua segera menutupi tindakan mereka ketika mereka melihat Zuxi Cixin. Dia merasa hangat di dalam. Piao Duandiao ingin mengatakan sesuatu, tapi dia ragu-ragu. Dia ingin memperingatkan Zuan untuk tidak mengejar putri mahkota. Mereka berdua jelas agak terlalu dekat di dalam Dungeon. Tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Yang terbaik bagi mereka untuk merahasiakannya selamanya. Setelah itu, ketiganya mengobrol santai tentang beberapa hal. Mereka mengenang bagaimana mereka telah berjuang bersama, dan berbagi kegembiraan karena bisa keluar dari situasi hidup-hidup. Tiba-tiba, seorang Kasim yang lebih rendah berteriak dengan suara melengking, permaisuri telah tiba. Kemudian, seorang nyonya berpakaian mewah berjalan dengan sikap anggun.
Piao Duandiao dan Jiao Sigun melompat ketakutan. Mereka dengan cepat berdiri untuk menyambutnya dan hampir jatuh. Hanya Zuan yang terus berbaring di tempat tidurnya. Kalian semua adalah prajurit pemberani yang telah berbuat banyak untuk negara kita. Tidak perlu formalitas yang berlebihan. Permaisuri memberi isyarat agar mereka merasa nyaman dengan senyuman. Matanya yang indah tetap tertuju pada Zuan. Terima kasih, Yang Mulia. Piao Duandiao dan Jiao Sigun keduanya sedikit tergerak. Bagaimanapun, mereka dipuji oleh permaisuri yang bermartabat itu sendiri. Mereka tiba-tiba merasa seolah-olah semua penderitaan mereka sebelumnya tidak sia-sia. Permaisuri mengangguk ke arah mereka berdua. Permaisuri ini telah membawa beberapa obat bersamaku. Kalian berdua dapat mengambil beberapa untuk dibagikan dengan yang lain. Petik 2. Jiao Sigun berpikir dalam hati, kami adalah satu-satunya penjaga yang selamat dari perjalanan ini. Kepada siapa kita harus berbagi? Untungnya, Piao Duandiao bereaksi dengan cepat dan menariknya ke samping, berseru, terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih. Ketika mereka berdua meninggalkan ruangan, Jiao Sigun sedikit tidak senang. Kenapa kau menyeretku keluar? Saya masih memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada kakak Su. Apakah kamu bodoh? Yang Mulia jelas memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Zuan. Untuk apa kamu masih bertahan seperti merusak pemandangan? Piao Duandiao membalas dengan mengejek. Jadi itu sebabnya, selain putri mahkota, saya tidak berharap permaisuri akan menyukai Tuan Su juga. Jiao Sigun merasa iri. Mendiamkan, jaga mulutmu. Sementara mereka berdua mengobrol satu sama lain, permaisuri menyuruh Kasim Lu mengawasi pintu masuk. Sementara itu, dia sendiri dengan lembut menyentuh luka perban Zuan, berkata, aku tidak bisa berbicara banyak denganmu dengan Linglong di sana sebelumnya. Apakah itu menyakitkan? Zuan menghirup aroma memabukkan dari wanita dewasa dan berkata sambil tersenyum, itu memang menyakitkan sebelumnya, tetapi sekarang setelah Anda menyentuhnya, itu berhenti sakit. Lidahmu yang licin itu tidak pernah berubah. Permaisuri memarahinya sambil tersenyum. Aku membawakanmu banyak obat-obatan, Anda dapat mengambilnya saat Anda membutuhkannya. Jangan tinggalkan sisa penyakit. Zuan berkata sambil tertawa, jangan khawatir, Yang Mulia. Bahkan jika ada efek residu, bagian terpentingnya akan baik-baik saja. Wajah permaisuri menjadi merah. Dia mendengus. Huff, kulitmu jelas-jelas mengerikan, namun kamu masih memasang muka. Jika Anda pikir Anda semua itu, maka datang saja ke Istana Perdamaian di malam hari. Petik 2. Bab 898. Zuan merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya ketika dia melihat bahwa dia bukan dirinya yang sombong dan bermartabat seperti biasanya, melainkan bertindak genit. Dia berkata dengan suara yang agak serak, wanita, kamu bermain api. Jadi bagaimana jika kau sangat lemah sekarang. Jangan bilang kamu benar-benar bisa memberiku pelajaran. Kata permaisuri sambil tertawa. Kasim Lu menjadi sedikit linglung. Sudah berapa tahun sejak dia melihat permaisuri begitu bahagia. Beginilah cara dia tersenyum dan menggodaku. Tapi hanya karena aku terlalu pasif saat itu, dia diambil oleh pria lain. Sai, apa gunanya memikirkan hal-hal ini? Pada titik ini, saya senang selama permaisuri senang. Tapi kenapa perasaanku sangat tidak enak? Ini semua sama sekali tidak berguna. Tiba-tiba, dia mendengar erangan. Dia berbalik dan melihat bahwa Zuan telah menarik permaisuri ke dalam pelukannya. Jubah Grand Phoenix permaisuri bahkan menjadi berantakan karena meraba-raba. Anak ini berani. Kelopak mata Kasim Lu berkedut. Dia benar-benar sangat berharap pria di pelukannya itu adalah dirinya sendiri. Sayangnya, dia hanya bisa membayangkan itu. Dia harus berjaga-jaga di luar untuk mereka berdua sekarang juga, atau seseorang mungkin melihat sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat. Aku tidak suka digoda. Karena itu yang kamu inginkan, maka aku akan memuaskanmu. Zuan dengan keras melingkarkan lengannya di pinggang permaisuri dan menariknya ke arahnya. Pinggang lembut dan penuh dari seorang wanita dewasa tidak memberikan perlawanan apapun, benar-benar berbeda dari perasaan muda dan energi seorang gadis muda. Permaisuri merasakan sesuatu yang aneh. Dia menundukkan kepalanya dan segera berkata, beraninya kamu. Orang ini sudah terluka sangat parah, namun dia. Zuan tertawa dan berkata, mengapa Anda tidak melaporkan ini kepada Yang Mulia? Permaisuri menatapnya dengan matanya yang cerah. Mengapa kita perlu menyusahkan Yang Mulia tentang hal-hal seperti itu? Aku hanya bisa memanggil dua Kasim yang lebih rendah dan membuatmu dicambuk. Saya khawatir Yang Mulia tidak akan mau melihat itu terjadi, kata Zuan sambil memeriksa jubah Phoenix-nya. Meskipun mereka berdua sudah cukup dekat satu sama lain, ini adalah pertama kalinya dia menghargai jubah itu begitu dekat. Dia harus mengakui bahwa materinya sangat bagus. Burung Phoenix yang disulam dengan benang emas juga indah. Jantung permaisuri berdebar kencang. Dia tidak menyangka dia akan seberani ini. Dia ingin mengendalikan langkahnya dan menjaganya tetap terkendali, namun sekarang, seluruh tubuhnya menjadi lemah karena meraba-raba. Masih ada penjaga di luar. Dia ingin marah, tetapi ketika dia berbicara, tidak ada sedikit pun kemarahan. Suara lembutnya bahkan membuatnya takut. Kasim Lu merasa semakin pahit di dalam. Namun, pada saat yang sama, dia merasa terstimulasi secara aneh.
Aku tahu, kata Zuan dengan acuh tak acuh. Dia jelas tidak akan kehilangan akal karena seorang wanita seperti itu. Itu terutama karena hubungannya dengan permaisuri cukup aneh. Mereka sudah memiliki hubungan fisik, namun keduanya tahu bahwa tidak ada sedikit pun cinta atau kasih sayang. Itu benar-benar pertukaran kepentingan. Ini adalah medan perang, dan begitu satu pihak kehilangan keuntungan, mereka akan segera menderita kekalahan telak. Itulah mengapa mereka berdua terus-menerus berusaha mengambil inisiatif. Permaisuri tidak bisa berkata-kata. Apa maksudmu? Kau tahu. Bagaimana dengan sesudahnya? Dia merasa seperti sedang mengikuti langkah Zuan. Alasannya mengatakan kepadanya bahwa dia harus keluar, tetapi perasaan yang sama sekali baru ini membuatnya enggan untuk melakukannya. Tiba-tiba, Kasim Lu terbatuk saat dia berdiri di dekat pintu masuk. Permaisuri mendorong Zuan menjauh dan berdiri dari pelukannya. Dia dengan cepat merapikan jubahnya yang berantakan. Kasim Lu tidak akan memberi isyarat seperti ini tanpa alasan. Dia jelas memperingatkannya. Benar saja, suara Zuxi Cixin datang dari luar. Mengapa Kasim Lu ada di sini? Kasim Lu menjawab sambil tersenyum, pelayan tua ini datang dengan yang mulia untuk mengunjungi seorang prajurit yang layak. Ternyata komandan utama ada di sini, kamu benar-benar ada di mana-mana. Aku baru saja keluar dari ruang belajar kekaisaran, jadi aku memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar area ini. Zuxi Cixin berjalan menuju pintu masuk saat dia berbicara. Dia melihat permaisuri di dalam dan segera menyapanya. Saya memberi hormat kepada yang mulia. Dia sedikit terkejut. Permaisuri benar-benar terlihat glamor hari ini. Dia memiliki kecantikan yang luar biasa sejak awal, tetapi karena suasana hatinya yang tidak bagus selama beberapa tahun terakhir, dia menjadi sedikit lebih dingin dalam penampilan. Baru-baru ini, suasana hatinya tampaknya sedikit membaik. Zuxi Cixin berpikir, sepertinya dia merasa nyaman lagi sekarang karena posisi putra mahkota telah stabil. Permaisuri berkata sambil tersenyum, tidak perlu sopan santun yang berlebihan, komandan. Karena komandan utama telah kembali, maka saya akan menyerahkan tempat ini kepada Anda. Petik 2. Zuan menghela nafas. Bagaimanapun juga, wanita istana tidak mudah untuk dihadapi. Itu benar untuk Bi Linglong dan permaisuri. Fakta bahwa mereka tidak bisa memperjuangkan penghargaan Oscar benar-benar disayangkan. Subjek ini akan melihat yang mulia keluar. Zuxi Cixin mengikuti permaisuri keluar. Permaisuri mengangkat alisnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah mereka berjalan ke halaman, dia berhenti dan bertanya, bicaralah, apa yang ingin kamu katakan padaku dengan mengikutiku keluar. Zuxi Cixin memulai, pemandangan yang mulia luar biasa. Permaisuri memotongnya, muntahkan, ini adalah anjing setia kaisar. Dia menemukan dia menjengkelkan bahkan untuk melihat untuk memulai, apalagi fakta bahwa dia telah terganggu sebelumnya. Dia jelas tidak akan memperlakukannya dengan baik. Zuxi Cixin harus menelan kembali kata-katanya. Tapi ini adalah permaisuri, jadi dia tidak bisa berakting. Dia berkata, saya harus menyusahkan Yang Mulia untuk tidak membicarakan detail penjara bawah tanah kepada siapapun. Yang Mulia belum memikirkan bagaimana dia ingin menangani masalah ini, jadi itu harus tetap dirahasiakan. Petik 2. Permaisuri tertegun pada awalnya, tetapi dia menyadari bahwa orang ini mungkin berpikir bahwa dia pergi ke kamar Zuan untuk mengumpulkan intelijen, kemudian menghubungi klan Liu. Dia bertanya, apakah Anda mengajari saya cara melakukan sesuatu? Dia tidak repot-repot menjelaskan kesalahpahaman. Sebaliknya, ini lebih baik. Zuxi Cixin dengan cepat menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Subjek ini tidak berani. Hanya saja Yang Mulia agak bermasalah dengan masalah ini baru-baru ini. Petik 2. Jangan mencoba menggunakan Yang Mulia untuk menekanku. Saya tahu apa yang saya lakukan, kata permaisuri dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Zuxi Cixin memiliki senyum pahit di wajahnya saat dia melihat dia pergi. Kemarahan permaisuri telah tumbuh semakin aneh selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, itu masih karena bagaimana Yang Mulia memperlakukannya. Dia pergi setelah bertukar kata dengan Zuan. Sebelum Yang Mulia membuat keputusan, dia masih harus menjaga jarak dari orang-orang ini. Kemudian, beberapa penjaga datang untuk memberi selamat kepada Zuan. Hadiah dari Putri Mahkota dan Permaisuri membuat mereka menyadari bahwa dia pasti akan naik status dengan cepat. Ketika Zuan selesai berurusan dengan mereka, dia berbaring dan mulai memikirkan semua kemungkinan. Kemudian, dia tanpa sadar tertidur. Selama ini, kewaspadaannya sangat tinggi sehingga dia hampir tidak punya kesempatan untuk tidur. Begitu dia tertidur, waktu dengan cepat berlalu. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu. Dia bergegas keluar dari tempat tidur dan menangkap leher orang berpakaian hitam di sebelahnya, menekan mereka di bawah tubuhnya. Apa yang salah? Tanya suara yang familiar dari luar. Itu adalah suara Kasim Lu. Zuan terkejut. Dia melihat tatapan mulia namun genit di mata individu itu. Siapa lagi selain permaisuri? Tidak ada, tetap awasi di luar, kata permaisuri ketika Zuan melonggarkan cengkeramannya. Kasim Lu memberikan jawaban yang tidak jelas. Dia jelas sedikit kesal. Zuan merobek topeng hitam itu, memperlihatkan wajah dewasa dan menakjubkan permaisuri di bawahnya.
Dia terkejut dan bertanya, mengapa kamu berpakaian seperti ini? Karena seseorang terus mengatakan bahwa dia akan datang ke Istana Perdamaian, tetapi tidak pernah datang. Itu sebabnya saya hanya bisa datang ke sini sendiri. Permaisuri berbaring di tempat tidur. Tangannya terangkat santai di atas kepalanya, menempatkan sosoknya yang mengesankan dalam tampilan penuh. Zuan melihat pakaian hitam yang dikenakannya dan dia melihat keluar. Ternyata dia tidur sepanjang malam. Setelah mengosongkan diri sejenak, dia bereaksi dan berkata, Yang Mulia tampaknya telah berlari sepanjang malam. Apakah Anda tidak khawatir bahwa Anda mungkin telah melompat ke tempat tidur yang salah? Mata menawan permaisuri menyipit. Kamu berada di tempat tidur ini, jadi aku tidak datang ke tempat yang salah. Zuan berteriak dalam hati. Jika bukan karena peringatan Mili bahwa wanita ini mencoba menggunakan esensinya untuk kesembuhannya, dia mungkin benar-benar tertipu. Dia mungkin benar-benar berpikir bahwa wanita ini sangat mencintainya. Kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih pada Yang Mulia atas semua cintanya. Dia mengendurkan tangannya dan bangkit dari tempat tidur. Dia berjalan dan menuangkan secangkir teh. Sang permaisuri terkejut ketika dia melihat bahwa pria ini tidak terburu-buru untuk menerkamnya. Dia menopang kepalanya dengan tangannya dan menatapnya. Semua orang di istana membicarakan tentang bagaimana Anda berada di ambang kematian, tetapi Anda tidak tampak terluka sama sekali. Apakah Anda tidak takut saya akan melaporkan ini kepada Yang Mulia? Zuan menghabiskan tehnya dalam sekali teguk. Jika kamu melaporkan ini, aku akan memberitahunya, istrimu benar-benar luar biasa. Permaisuri tidak bisa berkata-kata. Tidak peduli berapa banyak dia memamerkan keinginannya yang kuat, dia hampir hancur di bawah kata-kata itu. Zuan berpikir, jangan coba trik ini denganku. Jika Anda tahu saya benar-benar mengatakan itu di depan kaisar belum lama ini, Anda mungkin pingsan karena kaget. Yang Mulia, apa yang terjadi di ibu kota saat aku pergi? Dia bertanya. Dia telah dibawa ke istana dan disimpan di sana sejak dia meninggalkan penjara bawah tanah. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar istana. Tanpa kecerdasan yang cukup, mudah untuk membuat kesalahan dalam penilaian. Tetapi siapa yang lebih tahu tentang apa yang terjadi di luar istana selain permaisuri sendiri? Apakah permaisuri ini tidak cukup cantik? Anda masih mampu memikirkan hal-hal ini. Sang permaisuri mendengus. Namun, dia masih menjawab, setelah kalian semua pergi ke ruang bawah tanah, pihak Raja Kimanor tampaknya cukup percaya diri, sementara pihak Yang Mulia berjuang untuk terlihat tenang. Meskipun saya tidak tahu jenis kartu truf apa yang disembunyikan kedua belah pihak, saya lebih cenderung mempercayai Yang Mulia. Zhao Jing tidak bisa menang melawannya. Zuan mengangguk dalam simpati yang mendalam. Zhao Han benar-benar rubah tua. Dia telah menipu semua orang dari awal hingga akhir. Jika bukan karena mereka baru saja bertemu West Hantum, Zuan sudah menjadi tumpukan tulang sekarang. Permaisuri berkata dengan mendengus dingin, lalu, sesuatu terjadi pada penjara bawah tanah. Pembebasan secara pribadi menyimpulkan bahwa unsur-unsur di dalamnya runtuh. Orang-orang Raja Kimanor tampak berduka di permukaan, tetapi mereka sebenarnya hampir tertawa terbahak-bahak. Sebagai seseorang dari keluarga putra mahkota, dia jelas tidak memiliki kesan yang baik tentang Raja Qi. Yang Mulia bertindak cukup aneh pada periode itu. Aku belum pernah melihatnya begitu panik sebelumnya. Meskipun dia melakukan semua yang dia bisa untuk menyembunyikannya, dia bisa menipu orang lain, tetapi bagaimana dia bisa membodohiku? Sang permaisuri berkomentar dengan percaya diri. Bagaimanapun, mereka berdua telah menikah selama bertahun-tahun, jadi dia paling mengerti dia. Suasana hati Yang Mulia sangat buruk. Banyak kasim yang lebih rendah yang melayaninya menghilang karena suatu alasan. Saya mendengar bahwa mereka dieksekusi karena beberapa kesalahan kecil. Permaisuri mengerutkan kening. Hanya ketika kalian semua keluar dari penjara bawah tanah dengan aman, suasana hatinya sedikit membaik, tetapi meskipun begitu, itu hanya sedikit. Aku masih bisa merasakan amarah yang dia tahan. Zuan berpikir, bagaimana mungkin dia tidak marah? Jiwanya yang terbelah dihancurkan di ruang bawah tanah karena suatu alasan. Proyek kehidupan kekalnya gagal pada langkah terakhir. Apakah ada yang lain? Apakah sesuatu yang besar terjadi di ibu kota? Zuan bertanya. Kembalinya Anda adalah acara terbesar. Permaisuri tidak begitu mengerti mengapa Zuan begitu peduli dengan itu, tetapi setelah memikirkannya sebentar, dia berkata, selain itu, ada beberapa kali di mana orang-orang kita berkonflik dengan orang-orang Raja Kimanor. Zuxi Cixin juga tidak ada di sana, begitu banyak orang meninggal. Tuan muda kecil klan Chu terus bertanya tentang saudara iparnya siang dan malam, seolah-olah dia adalah seorang gadis. Tidak heran klan Chu telah menurun, semuanya. Klan Menteri Sang Hong sebelumnya kembali ke ibu kota. Yang Mulia dulu sangat mempercayainya, dan sepertinya dia memanggilnya dari waktu ke waktu untuk mendiskusikan beberapa hal. Dia berbicara tentang banyak hal yang telah terjadi di ibu kota sementara itu. Banyak dari hal-hal itu benar-benar tidak signifikan dibandingkan dengan acara penjara bawah tanah. Zuan terkejut dan berkata, jadi Sang Hong kembali. Wajah cerah dan cantik tiba-tiba muncul di benaknya. Bukankah ini berarti Zeng dan juga telah kembali? Aku hampir lupa bahwa kalian berdua memiliki sedikit dendam di masa lalu.
Permaisuri tertawa. Sang Hong membantu kaisar mengurus banyak hal kotor saat itu. Mungkin reputasinya bahwa dia tidak akan memiliki penerus. Tapi ini mungkin tidak selalu menjadi hal yang buruk. Ketika dia menjadi subjek, semua orang ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Sekarang dia tidak memiliki siapapun yang mewarisi warisannya, mereka tidak menganggapnya sebagai ancaman. Terlebih lagi, dengan putri yang cantik dan menantu yang cantik, ada beberapa orang yang lebih memperhatikan mereka. Bagaimanapun, Sang Hong adalah ajudan terpercaya kaisar. Dia tampaknya membuat comeback sekarang juga. Akankah orang-orang itu benar-benar berani bertindak sembrono? Zuan bertanya dengan sedikit kebingungan. Permaisuri menjelaskan, klan kaya raya seperti klan Sang tidak memiliki dukungan sebanyak klan besar lainnya. Setelah mengacaukan misinya di Bright Moon City, klan Sang mengalami pukulan fatal. Selanjutnya, untuk beberapa alasan, para pejuang yang dibesarkan klan Sang selama bertahun-tahun menghilang dalam semalam. Tanpa kekuatan itu, mengapa tuan muda itu takut pada klan Sang? Banyak orang di ibu kota percaya bahwa Sang Hong diam-diam menyetujui ini juga, bahwa dia sebenarnya ingin menikahi putrinya secepat mungkin. Dengan cara ini, dia bisa membangun kembali kejayaan klan Sang. Tapi klan hebat itu tidak bodoh. Putri Sang Hong berasal dari keluarga yang tidak terlalu mengesankan, dan klan Sang membawa terlalu banyak dendam dengan klan lain. Tidak ada yang mau mengambil nona muda klan Sang sebagai istri utama mereka. Namun, dia terlalu mempesona, jadi sepertinya tidak tepat untuk menganggapnya sebagai selir. Alasan mengapa begitu banyak orang menjadi sangat berhati-hati adalah karena mereka ingin mendapatkan kesepakatan beli satu gratis satu. Bagaimanapun, menantu perempuan klan Sang yang janda juga sangat cantik. Petik 2. Zuan mendengus. Tidak perlu bagimu untuk mencoba dan mengujiku dengan hal-hal ini. Klan Sang dan saya ditahan bersama dalam perjalanan ke ibu kota, dan kami mengembangkan beberapa persahabatan di sepanjang jalan. Jika saya dapat membantu mereka, saya secara alami akan membantu mereka. Petik 2. Tes, kamu mungkin memikirkan hal yang sama dengan klan itu. Permaisuri mencibir. Laki-laki semuanya tidak baik. Kau terlalu memikirkannya. Bagaimana klan Sang membiarkan orang-orang itu mendapatkan apa yang mereka inginkan? Seorang pria jujur seperti saya jelas tidak akan memiliki pikiran seperti itu, kata Zuan dengan ekspresi tegas. Kamu, seorang pria yang jujur. Permaisuri memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia benar-benar ingin meludahi wajah Zuan saat itu juga. Ahem, Zuan merasa sedikit bersalah sendiri. Dia dengan cepat mengubah topik. Apakah ada hal lain yang terjadi? Permaisuri perlahan berkata, ada beberapa hal lain yang terjadi. Sesuatu yang aneh terjadi di Raja Qi Manor. Zuan menunggu lama, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak bisa tidak bertanya, dan... Permaisuri tersenyum. Biar aku ceritakan dulu padamu. Zuan bingung. Cerita macam apa yang akan dia ceritakan padanya sekarang. Tapi dia masih sabar mendengarkan. Dahulu kala, ada seekor merpati jantan dan seekor merpati betina. Di bawah mereka ada seekor domba muda yang sedang makan rumput. Segera setelah itu, serigala jahat yang besar datang dan memakan domba itu. Menurutmu apa yang dikatakan merpati betina kepada merpati jantan? Mata permaisuri berkedip dengan cahaya. Ada pesona misterius dalam ekspresinya. Zuan samar-samar ingat mendengar cerita ini dari suatu tempat, tetapi dia menjawab dengan nada tidak yakin. Anak domba di bawah telah mati. Iya, di bawah. Domba, mati, ulang permaisuri. Namun, nadanya sedikit berubah. Dia berbaring di tempat tidur dan mengaitkan jari-jarinya ke arah Zuan. Dia menatapnya dengan menggoda. 1. Zuan terdiam. Namun, bagaimana dia bisa menahan diri? Dia menerkam. Mata Kasimlu berkedut saat dia mendengarkan erangan yang datang dari dalam. Kemudian, dia menghela nafas panjang, seolah-olah ada sesuatu yang terpuaskan. Dia diam-diam memindahkan kinya, menyegel suara yang keluar dari ruangan untuk mencegah penjaga memperhatikan apapun. Sementara itu, di Istana Timur, Bilinglong berguling-guling di tempat tidur. Pembantu pribadinya Rong Mo menggosok matanya yang mengantuk dan masuk untuk memeriksanya. Putri Mahkota, ada apa? Bukan apa-apa, aku hanya tidak bisa tidur karena suatu alasan. Kamu harus istirahat sendiri, jawab Bilinglong. Rong Mo menjawab dengan, oh, lalu pergi sambil menguap. Bilinglong tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memanggil Rong Mo dan berkata, benar, kamu tidak bisa masuk tidak peduli apa yang kamu dengar nanti. Mengapa? Rong Mo agak bingung. Bukankah normal baginya untuk merawat putri mahkota? Bilinglong tersipu. Dia berpura-pura marah dan berkata, aku sudah kesulitan tidur, jika kamu terus berlari masuk dan keluar, itu akan menjadi lebih sulit. Ketika Rong Mo melihat tuannya marah, dia menjulurkan lidahnya dan berkata, baiklah, baiklah. Aku tidak akan mengganggu putri mahkota lagi. Bilinglong menghela nafas lega ketika dia melihat Rong Mo pergi dengan cepat dan bahkan menutup pintu di belakangnya. Dia memindahkan selimutnya dan melihat kuncinya. Setelah ragu-ragu, dia masih menguncinya. Namun, setelah berbaring di tempat tidur untuk sementara waktu, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan membukanya. Begitu saja, terkadang terbuka, dan terkadang tertutup.
Dia secara bertahap tertidur selama penantian tanpa akhir ini. Sementara itu, badai tampaknya telah mencapai ketenangan. Ada butiran keringat halus yang tergantung di pelipis permaisuri, dan rambutnya agak basah. Ada senyum bahagia dan manis di wajahnya. Ketika dia merasakan bahwa meridiannya yang rusak telah memperoleh makanan, bahwa dia sedikit pulih, suasana hatinya menjadi lebih baik. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana memperlakukan gadis dengan benar sama sekali. Saya hampir merasa seperti menjadi alat untuk melampiaskan rasa frustrasi Anda. Meskipun mengatakan itu, dia tidak terdengar marah sama sekali. Apa? Kamu tidak menyukainya? Zuan juga merasa segar kembali. Tekanan yang dia alami saat dikejar oleh kaisar sangat mencekik bahkan sulit untuk bernafas, jadi dia melepaskan semuanya selama sesi ini. Kau benar-benar pria yang jahat. Permaisuri tertawa. Tapi permaisuri ini menyukai kekasaran semacam itu. Seorang wanita muda mungkin menyukai seseorang yang lebih lembut, tetapi untuk wanita dewasa seperti dia tahu apa yang dia butuhkan. Apa yang terjadi di Raja Qi Manor? Zuan tidak ingin membicarakan perasaan dengannya terlalu lama dan segera mengubah topik pembicaraan. Kamu masih belum melupakan itu. Permaisuri sedikit tidak senang, tetapi dia masih berkata, terserah. Karena Anda membuat permaisuri ini bahagia, maka saya akan memberitahu Anda. Anggap saja itu sebagai bayaranmu. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Menilai dari betapa bangganya dia merasa seolah-olah dia melemparkan beberapa lembar uang kepadanya setelah mendapatkan apa yang diinginkannya. Selir Raja Qi tiba-tiba kehilangan pijakan dan jatuh ke kolam beberapa hari yang lalu, tenggelam sampai mati,